卒業でも俺のサンドバッグは永久に留年だぜ。 Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Awi Film. Kali ini saya mau membahas film anime berjudul Isekai The Cheat Skill Wote ni Shita Orewa. Rilis pertama kali pada 7 April tahun 2023. Film ini mengisahkan seorang anak laki-laki yang bernama Yuya Tenju, seorang remaja yang mengalami perundungan berat dan menjalani kehidupan yang sulit. Suatu hari, dia menemukan sebuah pintu misterius yang membawanya ke dunia lain. Di sana, Yuya mendapatkan kekuatan cheat yang luar biasa. Siapa sih yang gak penasaran dengan dunia alternatif, di mana semuanya mungkin terjadi? Bayangin kamu hidup biasa aja di dunia nyata, tetapi kamu tiba-tiba terpanggil ke dunia lain yang penuh dengan sihir dan monster, dan yang lebih seru lagi, kamu bisa dapetin skill-skill keren di sana dan membawanya ke dunia nyata. Penasaran seperti apa filmnya? Baiklah, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang gadis yang sedang diganggu oleh beberapa pria. Di tengah kejadian itu ada seorang pria gendut yang mendekat. Pria itu bernama Yuya Tenju, yang merupakan tokoh utama di film ini. Yuya sebenarnya takut, badannya gemetar, ngomongnya terbata-bata, tapi dia memberanikan diri untuk menolong gadis itu. Akibatnya, dia diajar habis-habisan sama gerombolan pria tersebut. Dia juga dikatain gendut, jelek, nggak berguna, begitu. Untungnya, polisi segera datang dan para pria itu kabur melarikan diri. Gadis itu merasa khawatir dengan Yuya karena dipukulin babak belur. Gadis itu memandang wajah Yuya yang penuh dengan luka. Gadis itu mengucapkan terima kasih. Sementara Yuya menundukkan wajahnya dan mengatakan, "Aku baik-baik saja." Kemudian dia pergi. Ternyata Yuya dibesarkan oleh kakeknya yang selalu mengajarkannya untuk bersikap baik dan membantu orang lain. Saat Yuya sampai di rumah, terlihat rumahnya dipenuhi dengan tulisan-tulisan hinaan untuknya. Ternyata sejak kecil Yuya sering diintimidasi oleh semua orang, bahkan orang tuanya sendiri. Mereka memperlakukannya buruk karena saudara-saudaranya dianggap cantik dan ganteng, sementara Yuya dianggap jelek. Di sekolah juga sama, dia sering dipukuli, nggak punya temen. Pokoknya hidupnya sangat menderita. Hanya kakeknya yang peduli padanya. Dia selalu ingat kata-kata kakeknya. Di saat-saat sulit, jika kita masih baik ke orang lain, maka kebahagiaan akan datang sendiri. Sayangnya kakeknya sudah meninggal dunia. Kakeknya meninggalkan rumah dan seluruh harta bendanya untuk Yuya. Nah, orang tuanya Yuya mencoba merebut warisan itu, tapi nggak berhasil karena aturan tertulis warisan tersebut sangat kuat. Akhirnya orang tuanya membuang Yuya, menelantarkan Yuya, sehingga Yuya harus hidup sendiri dan harus bekerja paruh waktu setiap hari. Saat itu acara kelulusan sekolah. Banyak siswa bersukacita merayakannya dengan ramai-ramai. Terkecuali Yuya, dia nggak punya teman. Buku tahunan sekolahnya juga penuh dengan komentar-komentar hinaan untuknya. Yuya sudah tidak sabar ingin pulang, dia berlari, tapi dihadang oleh para bully. Para bully itu mengatakan walaupun Yuya sudah lulus, dia akan tetap menjadi sasaran mereka. Yuya mengatakan dia buru-buru akan berangkat kerja, tapi mereka nggak punya belas kasihan. Mereka terus memukulinya, sementara kakak dan adiknya hanya menonton dari kejauhan. Yuya pingsan dan dia baru sadar pas sore hari, yang mana udah nggak ada siswa lagi di sekolah itu. Dengan wajah terluka, dia datang ke tempat kerjanya. Bosnya marah karena dia terlambat, dan si bos memecat Yuya. Yuya pulang memberikan penghormatan kepada kakeknya, lalu dia makan mie. Dan setelah itu dia bercermin. Dia melihat matanya yang membiru karena terkena pukulan. Yuya membayangkan hidupnya yang selalu menderita. Dia merasa tidak ada gunanya hidup. Yuya meluapkan kemarahannya dengan meninju cermin di depannya beberapa kali sampai tangannya berdarah. Yuya meneteskan air mata karena nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Kemudian dia meninju dinding di samping cermin itu, dan tiba-tiba sebuah ruangan tersembunyi terbuka. Di dalam ruangan itu terdapat banyak benda aneh. Yuya berpikir bahwa benda-benda itu adalah oleh-oleh perjalanan kakeknya yang suka bepergian keliling dunia. Yuya berkeliling ke ruangan itu dan dia menemukan sebuah pintu aneh. Saat dia membukanya, pintu itu ternyata mengarah ke dunia lain. Yuya takut saat muncul hologram notifikasi di depannya. Saat membacanya, dia baru sadar kalau pintu itu terhubung ke dunia lain. Notifikasi itu juga memberitahu Yuya tentang berbagai fungsi yang tersedia.
seperti kemampuan untuk menyimpan barang, mengontrol siapa yang bisa menggunakan pintu itu, dan sistem itu juga bisa mencairkan uang. Yuya berpikir sistem itu mirip dengan game, jadi dia memutuskan untuk memeriksa status dirinya. Saat diperiksa, dia terkejut karena semua statistiknya sangat rendah. Setelah itu dia melihat sekeliling ruangan dan yakin kalau dia benar-benar berada di dunia lain. Kemudian Yuya menemukan sebuah catatan di atas meja. Awalnya dia tidak bisa membacanya, tetapi berkat sistem yang melekat padanya, sistem itu secara otomatis menerjemahkannya. Dari catatan tersebut, Yuya mengetahui bahwa rumah itu adalah milik sang bijaksana yang hebat. Orang tersebut tahu dirinya akan mati, jadi dia meninggalkan rumah itu beserta seluruh isinya untuk siapapun yang menemukannya. Secara otomatis Yuya menjadi pemilik rumah itu. Rumah itu juga dilindungi oleh kekuatan sihir, sehingga tidak sembarang orang bisa masuk. Di dalam rumah itu, Yuya menemukan berbagai senjata yang luar biasa dan berbahaya. Dia mengambil salah satu senjata, yaitu pedang. Saat mencoba mengayunkan pedangnya, dia terjatuh. Dan secara otomatis, sistem memberikannya skill menggunakan pedang. Setelah itu, dia mencoba berbagai senjata yang ada. Ada tombak. Tombak itu mampu menembus apapun sesuai kehendak. Ada lagi sabit maut, dan masih banyak lagi. Meskipun begitu, statistiknya masih di level 1. Dan Yuya bingung bagaimana cara meningkatkannya. Dia menyimpan semua senjatanya ke dalam sistem yang dia punya. Tak lama kemudian, tiba-tiba muncul monster ogre berdarah level 300 yang mencoba menyerang rumah Yuya. Namun, berkat perlindungan sihir, monster itu tidak bisa masuk. Yuya akhirnya mencoba melawan dengan melemparkan tombaknya. Tombak itu mampu menembus tubuh, dan monster itu pun terbunuh. Setelah pertarungan itu, Yuya tiba-tiba naik ke level 100 dan melihat statistiknya meningkat pesat. Dia juga mendapatkan kemampuan untuk mengubah item dari monster menjadi uang tunai. Keesokan harinya, Yuya terbangun dengan tubuh yang sudah berubah, sehingga pakaian lamanya sudah tidak muat lagi. Dia bingung, dia tidak sadar tubuhnya sudah berubah. Dia tidak bisa bercermin karena cerminnya pecah. Dia kemudian menemukan pakaian ajaib di rumah itu yang bisa menyesuaikan ukuran secara otomatis beserta sederet kekuatan lainnya. Ketika berkeliling di kebun, Yuya diserang oleh monster level 200. Tapi kali ini dia dengan mudah mengalahkannya. Monster itu meninggalkan slime kopi dan menjatuhkan kalung langka yang memiliki kemampuan menambah kekuatan sihirnya. Dia naik level lagi dan mendapatkan keterampilan deteksi kehadiran dan sudah berada di level 150. Dia mencoba beberapa slime kopi yang ditinggal si monster tadi dan menggunakan uang yang diperolehnya untuk membeli seragam baru sebagai persiapan masuk sekolah. Setiap hari dia berlatih di dunia lain dan mulai menikmati hidupnya, melupakan depresinya. Dia berlatih dan belajar sebanyak mungkin di dunia lain. Saat goblin menyerang rumahnya, Yuya telah tampil menjadi sangat berbeda. Dia sudah terampil bertarung dan dengan mudah mengalahkan goblin. Suatu hari ketika waktu sekolah tiba, banyak orang tertarik padanya. Bahkan saudara-saudaranya terkejut dengan perubahan yang terjadi padanya. Di sekolah, Yuya didekati oleh para pengganggu. Tapi mereka tidak mengenalinya karena mengira dia adalah murid baru. Saat memberitahu mereka bahwa dirinya adalah Yuya, semua orang terkejut dan tidak percaya. Ketika dia masuk ke kamar mandi, dia juga kaget melihat dirinya sendiri untuk pertama kalinya sejak berubah. Setelah kelas selesai, saudara-saudaranya menghampirinya dan bertanya apa yang dia lakukan hingga bisa berubah sebegitu drastis. Mereka bahkan memanggilnya pecundang. Tiba-tiba sebuah mobil mewah berhenti. Gadis yang pernah dia selamatkan muncul untuk mencarinya. Yuya bingung siapa gadis itu. Gadis itu mengingatkannya saat dia diselamatkan oleh Yuya. Yuya heran bagaimana dia tahu namanya. Ternyata gadis itu sudah menyelidiki tentang Yuya. Dia ingin berterima kasih pada Yuya. Gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Kaori dan menawari Yuya untuk bergabung dengan Akademi Yose yang Yuya kenal sebagai sekolah untuk orang-orang elit. Diketahui bahwa Kaori adalah anggota OSIS dan ayahnya adalah ketua akademi.
Yuya merasa terhormat dengan tawaran itu, tapi dia merasa tidak cukup pintar untuk masuk ke dalam akademi tersebut. Saudara-saudaranya menyela dan menawarkan diri untuk bergabung dengan akademi itu, mengklaim bahwa mereka lebih unggul dari Yuya dalam hal akademik dan olahraga. Namun Kaori menolak karena mereka menghina Yuya, padahal dia adalah pahlawan. Kaori juga mengatakan bahwa dia telah menyelidiki perilaku buruk mereka terhadap Yuya. Kaori kemudian memberitahu Yuya bahwa di akademinya, kepribadian lebih penting daripada hanya sekedar prestasi akademik, sehingga Yuya tidak perlu khawatir untuk mendaftar. Dia mengajak Yuya untuk melihat akademi itu, dan mereka pergi bersama-sama. Sementara saudara-saudaranya masih tidak percaya dengan apa yang terjadi. Mereka tiba di Akademi Yosei yang terkenal dengan para siswa berprestasi. Di sana Yuya bertemu dengan Tsukasa, ketua akademi, yang berterima kasih karena Yuya telah menyelamatkan putrinya. Yuya mengatakan bahwa itu bukan masalah besar, tapi Kaori menekankan bahwa Yuya adalah satu-satunya yang membantunya. Tsukasa kemudian mengundang Yuya untuk bergabung dengan sekolah itu dan bahkan menawarkan untuk membayar biaya sekolahnya sebagai tanda terima kasih. Namun, Yuya ragu-ragu karena dia merasa akademi itu hanya menerima anak jenius, dan Yuya berpikir mereka berbakat. Tsukasa mengatakan bahwa setiap orang memiliki bakatnya sendiri. Melalui tantangan serta kesenangan, Yuya akan menemukan bakatnya. Tsukasa menyarankan Yuya untuk mencoba masuk ke sekolah tersebut. Beberapa saat kemudian, seorang guru bernama Sawada masuk ke kelas dan diperkenalkan oleh Tsukasa sebagai seorang ilmuwan terkenal. Kelasnya populer dan mudah dimengerti. Tapi Yuya masih merasa cemas saat dia dipanggil untuk memperkenalkan diri. Semua siswa tampak terkejut. Yuya khawatir dengan apa yang mereka pikirkan. Tetapi ternyata mereka semua terpana melihat betapa tampannya dia. Yuya duduk di belakang kelas dan berbagi buku dengan seorang gadis di sebelahnya. Tetapi gadis itu tampak dingin kepadanya. Yuya khawatir gadis itu tidak menyukainya. Yuya bertanya-tanya apakah Yulia, gadis tersebut, akan cocok dengannya di kelas. Kaori pun khawatir apakah Yuya bisa akrab dengan para murid. Seiring berjalannya waktu, Yuya merasa bahwa kelas tersebut cukup normal, meskipun para siswa di sana lebih aktif dan terlibat dalam pembelajaran. Selama istirahat, banyak siswa mencoba mengenal Yuya dengan menanyakan apakah dia dulunya seorang idola atau punya pacar. Seorang siswa bernama Ryo menghentikan mereka yang mengganggunya dan mengajak Yuya ke kafetaria untuk makan siang. Di kafetaria, Yuya terkejut melihat bahwa semua makanan di sana gratis. Itu seperti mimpi baginya. Mereka duduk bersama siswa lain bernama Shingo dan mulai berbicara tentang anime. Yuya terkejut karena mereka memiliki minat yang sama dengannya. Saat makan, Yuya memperhatikan bahwa semua orang melihatnya, mungkin karena dia mengenakan seragam yang berbeda. Shingo bertanya apakah Yuya bergabung dengan ekstrakurikuler di sekolah. Yuya menjawab, dia tidak bergabung dengan ekstrakurikuler manapun. Kalau Ryo pandai dalam semua jenis olahraga, sehingga dia kesulitan memilih satu ekstrakurikuler yang cocok, karena menurutnya tidak ada tantangan. Shingo kemudian mengungkapkan bahwa dia adalah anggota ekstrakurikuler game. Yuya terkejut karena konsol game diperbolehkan di sekolah. Namun Shingo menjelaskan bahwa mereka hanya bermain di luar jam pelajaran. Yuya mulai merasa lebih nyaman dengan teman-temannya. Pada akhir hari itu, Yuya bertemu Tsukasa, mengakui bahwa dia menikmati dan senang berada di sekolah tersebut. Yuya memutuskan untuk bergabung dengan sekolah tersebut. Saat meninggalkan ruangan, dia bertemu dengan Kaori, yang bertanya apakah dia sudah memutuskan untuk bergabung dengan sekolah. Yuya memberitahu keputusannya untuk bergabung di sekolah itu. Kaori pun senang mendengarnya. Kaori kemudian mengundang Yuya untuk pergi bersamanya setelah sekolah. Mereka mengunjungi berbagai toko di daerah populer, dan Yuya bertanya-tanya apakah ini tempat Kaori biasanya berkumpul dengan teman-temannya. Namun Kaori mengungkapkan bahwa dia jarang berkumpul karena orang-orang cenderung ragu mendekati keluarganya. Tetapi dia mengatakan bahwa ayahnya berbeda. Yuya merasa gugup dan mengajak Kaori mengunjungi toko krep. Yuya tidak khawatir dengan harga-harga tersebut karena dia punya banyak uang dari dunia lain. Mereka mencoba berbagai krep dan bersenang-senang bersama. Yuya ingin mencoba lebih banyak rasa, tetapi khawatir jika makan terlalu banyak, dia mungkin akan kembali ke bentuk aslinya. Yuya kemudian bertanya pada Kaori bagaimana Kaori mengenalinya meskipun penampilannya sudah banyak berubah. Kaori mengatakan bahwa meskipun Yuya sedikit lebih ramping,
Tapi sorot matanya tetap sama, yaitu terlihat tulus dan baik, sehingga mudah dikenali. Kaori menawarkan krepnya kepada Yuya untuk dicoba, dan Yuya dengan gugup menerimanya. Yuya pun menawarkan krepnya dan Kaori pun mencobanya juga. Beberapa gadis yang melihat mereka berpikir bahwa mereka terlihat so sweet. Keesokan harinya, Yuya kembali ke dunia lain. Dia memakai set baju besinya dan bersiap menghadapi monster yang muncul. Meskipun dia masih merasa takut, Yuya menebas musuh-musuhnya dan melihat levelnya naik hingga 235. Namun, dia menyadari bahwa peningkatan levelnya mulai melambat. Dia berpikir untuk mencari monster yang lebih kuat. Yuya juga teringat kata-kata temannya saat di sekolah akademi untuk mencoba tantangan baru. Ketika keluar dari pagar rumahnya, tiba-tiba dia mendengar teriakan. Dengan cepat, Yuya mengeluarkan tombaknya dan bergegas menuju sumber suara itu. Dia menemukan sejumlah prajurit yang telah dibunuh oleh goblin jenderal level 200. Yuya melihat seorang gadis di belakang goblin itu. Meskipun tahu ini berbahaya, dia melemparkan tombaknya. Namun goblin berhasil menangkisnya. Yuya kemudian terbang dan saat si goblin silau ketika melihat ke atas, tiba-tiba dari sinar matahari Yuya meluncur dan menginjak goblin hingga berhasil dikalahkan. Yuya berbalik ke arah gadis karena penasaran dengannya. Namun gadis itu berteriak karena ada goblin lagi yang menyerangnya dari belakang. Dengan kekuatan yang dimilikinya, Yuya berhasil mengalahkannya dengan membelah goblin itu menjadi dua bagian menggunakan pedangnya. Yuya memeriksa gadis tersebut yang ternyata adalah seorang putri bernama Lexia. Namun gadis itu pingsan dan Yuya mendengar beberapa pria mendekat. Untuk menghindari mereka, Yuya menggunakan keterampilan tembus pandangnya. Setelah kembali ke rumah, Yuya memikirkan pertemuan itu sambil bertanya-tanya apakah gadis itu baik-baik saja. Yuya juga menyadari bahwa dia perlu membeli pakaian baru karena telah menghasilkan uang dari dunia lain. Ketika berjalan di mall, banyak para gadis yang memandanginya dan terpesona dengan ketampanan Yuya. Mereka berpikir kalau dia seorang aktor atau model. Yuya hanya punya baju itu dan bajunya tidak bisa kotor, makanya dia ingin beli baju lagi agar tak aneh memakai baju itu terus. Di sisi lain ada seorang sutradara yang sedang memarahi manajer karena modelnya belum juga datang. Manajer itu mendapat telepon dari modelnya kalau sedang dalam perjalanan. Tapi sutradara itu tetap marah karena tidak menghargai waktu semua orang yang sudah siap syuting, terutama model cewek yang bernama Miu-chan. Tema pemotretan saat itu adalah pasangan muda yang sedang berbelanja, jadi tidak mungkin melakukan pemotretan tanpa model cowok. Sang sutradara pun berinisiatif mencari penggantinya di mall. Yuya yang sedang berbelanja kebingungan dengan banyaknya pilihan baju. Lalu ada beberapa gadis yang mendekati Yuya. Para gadis itu melihat Yuya kebingungan. Para gadis itu ingin membantu Yuya berbelanja. Tapi Yuya khawatir para gadis itu seorang sales yang akan menawarkan sesuatu kepada Yuya. Akhirnya Yuya pun menolak bantuan para gadis itu sesopan mungkin. Dan para gadis itu terpana melihat Yuya yang pergi. Terlihat sang sutradara kesulitan mencari model pengganti di mall. Tapi sutradara itu mengatakan kepada asistennya bahwa dia tidak akan menyerah untuk mencari penggantinya. Saat berjalan di mall, sutradara itu melihat Yuya dan berpikir bahwa Yuya adalah pengganti yang sempurna. Sang sutradara menjelaskan situasi mereka kepada Yuya. Meskipun Yuya merasa gugup, tetapi akhirnya dia setuju untuk menjadi model karena merasa semua orang mengandalkannya. Yuya berperan sebagai pacar dalam pemotretan itu. Dia difoto dengan berbagai pakaian dan dalam berbagai pose yang berbeda. Sutradara memintanya untuk tampil lebih seksi, tetapi Yuya merasa kesulitan mengikuti arahannya. Miu-chan meyakinkan Yuya bahwa dia sudah melakukannya yang terbaik, karena baru pertama kali melakukannya. Yuya terkesan oleh penampilan Miu-chan yang cantik itu, dan pandangan matanya semakin mendekat. Sementara itu, sutradara menilai bahwa Yuya masih terlihat agak kaku, sehingga mereka pindah ke lokasi berikutnya. Yuya terkesan dengan profesionalisme Miu-chan. Usia mereka hampir sama. Dia bertekad untuk memberikan yang terbaik, tetapi Yuya panik saat Miu-chan menariknya untuk foto berikutnya. Sutradara menyuruh mereka lebih dekat lagi, dan ketika Miu-chan memeluk Yuya, dia merasa sangat malu, apalagi mereka berdua dilihatin banyak pengunjung di mall tersebut. Sementara itu, di dunia lain, Putri Lexia sedang memikirkan bagaimana dia diselamatkan. Dia memutuskan untuk kembali ke hutan gelap untuk mencari orang yang menyelamatkannya. Meskipun para ksatria memperingatkan tentang bahaya kembali ke sana, Lexia bersikeras bahwa dia harus berterima kasih kepada penyelamatnya. Para ksatria bertanya-tanya dari siapa Lexia mewarisi sikap ceroboh itu.
Kembali di mall, pemotretan selesai dan Yuya merasa kelelahan. Miu-chan berterima kasih sekali lagi, tetapi Yuya tiba-tiba tersedak minumannya. Miu-chan menawarkan sapu tangannya, tetapi Yuya khawatir karena dia berkeringat dan pakaian yang dipakainya bukan miliknya. Yuya memikirkan pengalamannya menjadi model dan merasa kagum pada Miu-chan yang sangat mahir. Miu-chan menjelaskan bahwa dia tidak hebat, tapi karena sudah terbiasa saja. Awalnya juga sering salah dan kena marah. Yuya mengatakan bahwa baru kali ini dia mengenakan pakaian yang modis karena di masa lalunya dia tidak pernah mendapatkan kesempatan itu. Yuya bertanya mengapa Miu-chan berkarir menjadi model. Miu-chan kemudian menceritakan bahwa dia memulai karir modelnya karena ingin diperhatikan, terutama karena orang tuanya terlalu sibuk untuk menghabiskan waktu bersamanya. Setelah mulai mendapatkan beberapa penggemar, Miu-chan terus melanjutkan karirnya karena dia suka membawa kebahagiaan kepada orang-orang yang melihatnya. Dia memberikan semangat pada Yuya untuk menikmati setiap momen dan biarkanlah mengalir secara perlahan. Saat mereka mengobrol, sutradara mengambil banyak foto candid mereka. Tiba-tiba model utama yang terlambat muncul, dan penonton di sekitar menjadi bersemangat melihatnya. Model itu mendekati Miu-chan dan mengatakan bahwa dia bisa melanjutkan pemotretan. Namun, dia mendorong Miu-chan ke dinding dan mengajaknya untuk minum. Yuya bisa melihat bahwa Miu-chan merasa tidak nyaman, jadi dia menyela dan mengusir model itu. Model itu berusaha memukul Yuya, tapi dengan mudah Yuya berhasil menangkis dan membantingnya. Orang-orang terkejut melihatnya, dan Yuya memikirkan betapa lambatnya pukulan pria itu. Dia khawatir akan menimbulkan masalah karena memukul pria tampan itu. Tetapi penonton justru bersorak untuknya, menganggap aksinya sangat keren. Sementara itu, pria yang dipukul bertanya-tanya bagaimana dia bisa kalah meskipun dia seorang petinju. Sutradara kemudian menyuruh pria itu pergi karena semua kelakuannya sudah terekam. Pria itu melarikan diri, dan Miu-chan berterima kasih kepada Yuya atas bantuannya. Dia mengungkapkan bahwa pria itu telah mengikutinya kemana-mana, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Sutradara menambahkan bahwa perilaku pria itu memang buruk, dan dengan insiden ini dia mungkin tidak akan bisa bekerja lagi. Sutradara kemudian bertanya apakah Yuya tertarik untuk melakukan lebih banyak pekerjaan sebagai model. Yuya mengucapkan terima kasih atas kesempatan bekerja dengan para profesional, tetapi dia merasa tidak cukup baik untuk pekerjaan itu, jadi dia akhirnya menolaknya. Sutradara menghormati keputusannya dan sebagai ucapan terima kasih, mereka memberinya semua pakaian yang dipakai selama pemotretan. Karena agensinya tidak bisa membayar sembarang orang yang masih amatir. Yuya awalnya merasa tidak pantas mendapatkan itu, tetapi sutradara meyakinkannya bahwa wajar jika diberi kompensasi atas pekerjaan, terutama karena Yuya telah menyelamatkan mereka. Akhirnya Yuya menerima hadiah itu. Miu-chan berharap bisa bekerja dengan Yuya lagi di masa depan dan mengucapkan semoga berhasil padanya. Di dalam mobil, sutradara berpikir, sayang sekali Yuya tidak ingin melanjutkan karir modelnya, karena dia yakin Yuya bisa menjadi bintang. Sambil melihat kembali foto-foto tersebut, Miu-chan merenungkan betapa manisnya Yuya. Dan sutradara menyadari bahwa wajah Miu-chan memerah, lalu menggodanya tentang perasaannya. Yuya kembali ke rumah dan mengatur lemari pakaiannya, mengemas semua pakaian baru. Sementara itu, foto-fotonya tersebar di berbagai agensi, dan beberapa agen mulai bertanya-tanya siapa dia. Seorang wanita sangat tertarik untuk mengontrak Yuya, memerintahkan rekannya untuk menemukannya sebelum agensi lain mendahului mereka. Karena dia terkesan bagaimana Yuya bisa berdiri sejajar dengan model profesional meskipun hanya seorang amatir. Di dunia lain, para prajurit Putri Lexia sedang bertarung melawan sekelompok goblin. Mereka kesulitan, dan tiba-tiba ada goblin yang muncul di belakang Putri Lexia. Namun goblin itu dikalahkan oleh Yuya yang tiba-tiba muncul dari belakang. Para kesatria terkejut melihatnya karena Yuya dengan mudah mengalahkan para goblin. Lexia sangat senang melihat Yuya nyata, dan setelah pertempuran selesai, Yuya merawat salah satu kesatria yang terluka. Lexia kemudian mendekati Yuya dan mengatakan bahwa dia datang di hutan gelap untuk memberitahunya sesuatu. Yuya bertanya-tanya apa yang ingin dikatakan Lexia, dan tiba-tiba Lexia bertanya, apakah Yuya akan menikahinya? Yang membuat semua orang terkejut. Para kesatria terkejut dan mengingatkan Lexia tentang posisinya sebagai putri, serta mengatakan bahwa mereka tidak tahu apa-apa tentang Yuya. Namun Lexia bersikeras bahwa itu adalah cinta pada pandangan pertamanya. Saat mereka mulai berdebat,
Yuya menyela dan mengatakan bahwa berada di hutan itu berbahaya karena banyak monster. Jadi dia mengundang mereka semua untuk mampir ke rumahnya. Mereka terkejut, Yuya benar-benar tinggal di hutan. Mereka terkesan melihat rumah Yuya. Sang kesatria memperkenalkan dirinya bernama Owen sebagai Kapten Kesatria Arzelia dan memperkenalkan Lexia sebagai putri pertama kerajaan Arzelia yang berada di urutan kedua untuk tahta. Mereka berterima kasih kepada Yuya karena telah menyelamatkan mereka lagi. Yuya merasa gugup setelah mengetahui bahwa Lexia adalah seorang putri. Tetapi mereka menenangkannya dengan mengatakan bahwa ini bukan kunjungan resmi dan Yuya juga adalah penyelamat mereka. Yuya memperkenalkan dirinya, tetapi mereka merasa namanya agak aneh dan berpikir mungkin dia berasal dari negara lain. Lexia mulai membayangkan Yuya sebagai bangsawan dari negara lain. Sementara Owen, salah satu kesatria, khawatir tentang kemungkinan lainnya. Owen kemudian mengungkapkan bahwa mereka ada di sana untuk mencari Yuya, karena saat pertama kali dia menyelamatkan Lexia, Lexia tidak sempat mengucapkan terima kasih. Lexia mengakui bahwa sejak hari itu dia terus memikirkannya, dan sekali lagi dia meminta Yuya untuk menikahinya. Yuya merasa kewalahan dan menganggap lamaran itu terlalu mendadak. Lexia yang memiliki pemikiran sederhana seperti dalam novel roman yang sering dia baca, dia berpikir bahwa memang cinta tidak segampang itu dan harus memiliki hambatan. Dan jika semuanya berjalan lancar, itu akan membosankan. Jadi dia meminta Yuya untuk menjadi temannya terlebih dahulu. Yuya meskipun merasa gugup karena pengalaman masa lalunya, setuju untuk menjadi teman Lexia. Owen kemudian menyebutkan alasan lain mereka datang, yaitu bahwa Raja ingin Yuya mengunjungi istana kerajaan untuk menerima ucapan terima kasih secara langsung. Meskipun Yuya ragu-ragu, Owen menjelaskan bahwa ini adalah perintah kerajaan dan mereka tidak bisa pergi sampai Yuya setuju. Akhirnya Yuya tidak punya pilihan lain selain menerima undangan tersebut. Mereka menjelaskan bahwa kunjungan itu akan memakan waktu sekitar 5 hari, termasuk perjalanan. Namun, Yuya khawatir hal itu akan mengganggu permulaan sekolah barunya. Jadi dia meminta untuk menunda pertemuan tersebut. Owen meyakinkannya bahwa mereka dengan senang hati akan menunggu kapanpun Yuya siap untuk pergi. Lexia juga menambahkan bahwa dia berencana untuk memenangkan hati Yuya saat mereka bertemu lagi. Di tempat lain di ibu kota kerajaan, seorang pria melaporkan tentang upaya gagal mereka untuk membunuh Lexia kepada seorang pria bertopeng. Ternyata pria bertopeng itu telah mengirim para pembunuh untuk mengejar Lexia. Tetapi mereka malah terjebak di hutan gelap dan dikalahkan oleh monster. Pria bertopeng itu heran bagaimana Lexia berhasil kembali tanpa cedera, dan dia memperingatkan orang-orangnya untuk tidak mengecewakannya lagi. Saat dia lepas topengnya, terlihat wajahnya sangat cacat, dan diketahui bahwa dia adalah bagian dari keluarga kerajaan yang bersumpah akan membalas dendam pada Lexia. Kembali di rumah Yuya, dia menandai kalendernya sebagai persiapan untuk bertemu raja. Dia mengenakan seragam barunya dan bersiap untuk memulai hari pertamanya di sekolah akademi. Saat perjalanan, semua orang menatapnya, berpikir bahwa dia pasti seorang model terkenal. Ketika tiba di sekolah, kepala sekolah menyambutnya dan meminta maaf karena tidak punya waktu untuk berbicara lebih lama karena hari itu dia sibuk. Tetapi dia menyuruh Yuya untuk menikmati harinya di Yuya diperkenalkan sebagai siswa resmi di kelas, dan Ryo serta Shingo senang melihatnya. Ketika mereka pergi ke pertandingan sepak bola, mereka bertemu dengan seorang siswa bernama Roy yang mencetak gol, membuat semua gadis bersorak. Yuya melihat dari pinggir lapangan dan terkesan dengan keahlian Roy. Seorang gadis bernama Kaide mendekati Yuya dan bertanya mengapa dia tidak ikut bermain. Tapi Yuya menjelaskan bahwa dia belum memiliki pakaian olahraganya. Sementara itu, Roy terlihat sedang melawan lawan dengan keterampilan luar biasa, dan dia mengoper bola kepada rekannya, Akira. Akira bergegas menuju ke gawang dan bersiap menggunakan gerakan spesialnya. Tetapi dia salah mengarahkan tendangannya yang meluncur langsung ke arah Kaide. Namun, Yuya berhasil menghentikan bola itu dan bahkan mencetak gol saat menendangnya. Semua orang terkejut, bertanya-tanya bagaimana Yuya bisa bergerak secepat itu. Yuya memastikan Kaide baik-baik saja, dan Kaide merasa terkesan oleh reaksinya. Akira segera datang meminta maaf kepada Kaide dan bersedia menjadi pelayannya, tapi Kaide menolaknya karena dia baik-baik saja. Akira juga berterima kasih kepada Yuya karena sudah menyelamatkan Kaide. Kemudian terlihat Kaori berjalan bersiap mengganti baju untuk kelas olahraga. Semua gadis membicarakan tentang Yuya, menganggapnya seperti seorang pangeran. Kaide menceritakan kepada Kaori tentang kejadian di lapangan.
Dan para gadis mulai berspekulasi bahwa Yuya pasti memiliki pacar karena dia begitu keren. Namun, Kaori dan Kaide yakin kalau Yuya belum punya pacar. Selama kelas berikutnya, Yuya melambai ke Kaori saat dia turun ke lapangan. Tiba-tiba sekelompok anak nakal datang dengan sepeda motor mereka dan mengelilinginya. Para siswa mengenali kelompok itu sebagai raksasa merah, kelompok berandalan paling berbahaya di daerah tersebut. Yuya juga mengenali mereka dan melihat saudara-saudaranya bersama kelompok itu. Kaori bertanya-tanya apa yang mereka lakukan di sekolah mereka. Dan Yuya menyadari bahwa saudara laki-lakinya, Yoda, adalah bagian dari kelompok itu. Kaori, putri direktur sekolah, mengenal Yuya dan saudara-saudaranya. Mereka memberitahu Kaori bahwa mereka datang untuk membalas dendam karena Yuya diterima di sekolah akademi. Kaori memperingatkan mereka bahwa polisi sedang dalam perjalanan. Tetapi saudara perempuan Yuya, Sarah, merasa mereka punya waktu sebelum polisi tiba. Mereka berencana menculik Kaori sebagai balasannya. Preman-preman itu mengelilingi Kaori dan situasinya semakin memburuk. Yuya ingin menyelamatkannya, tetapi dia merasa dirinya gemetar ketakutan. Meskipun dia pernah melawan lawan yang lebih kuat di dunia lain, tetapi kali ini terlihat sedikit takut. Teman-temannya mengkhawatirkannya karena dia terlihat panik, tetapi Yuya akhirnya berhasil mengendalikan dirinya. Dia membuka jendela dan melompat keluar, yang mengejutkan semua orang karena Yuya berada di lantai 4. Namun, Yuya mendarat dengan aman dan segera menghadapi para pengganggu itu. Mereka mencoba menyerangnya, tetapi Yuya dengan mudah menghindari semua serangan mereka dan melucuti senjata mereka dalam sekejap. Irak mencoba menyerang Yuya, tetapi Yuya berlari melewatinya, fokus untuk menyelamatkan Kaori. Namun, dia dihentikan oleh seorang pria besar bernama Amore. Amore menyerang, tetapi Yuya bahkan tidak tergoyahkan dengan mudah melemparkan ke samping. Yuya segera memanggil Kaori untuk memastikan dia baik-baik saja, tetapi tiba-tiba bos geng menyerangnya. Yuya berhasil menghindar, tetapi bos itu mencoba menyerangnya lagi dengan sepeda motornya. Yuya menghindar ke samping, dan bos itu akhirnya kehilangan kendali dan menabrakkan sepeda motornya hingga meledak. Bos geng itu pingsan, dan polisi tiba di tempat kejadian, menangkap semua anak nakal. Para siswa kemudian diminta untuk kembali ke kelas mereka. Yuya memastikan bahwa Kaori baik-baik saja, dan saat itu Kaori tiba-tiba menjadi lemah. Yuya menangkapnya dan mereka berbagi momen yang penuh perhatian. Namun tiba-tiba bos geng yang baru sadar kembali menyalahkan Yoda atas rencana bodohnya. Sarah mencoba memohon padanya untuk melepaskannya, tetapi dia malah mendapatkan tendangan, dan Yoda terus dicekik oleh bos geng itu. Yuya segera mendekat dan menghentikan cekikan bos geng itu sampai dia terjatuh. Yoda pun berterima kasih kepada Yuya. Namun bos geng itu berusaha menyerang Yuya dari belakang, tapi dengan kekuatannya, Yuya berhasil membuatnya merasa takut. Para siswa bertanya-tanya apa yang terjadi, dan semuanya kembali tenang. Kaori kemudian bertanya mengapa Yuya menyelamatkan saudara-saudaranya. Dan Yuya menjelaskan bahwa meskipun mereka jahat padanya, mereka tetap keluarganya. Jadi dia tidak bisa meninggalkan mereka begitu saja. Saudara-saudaranya menangis dan memohon maaf atas semua yang telah mereka lakukan bersama teman-temannya. Yuya meminta maaf atas masalah yang telah terjadi karena dirinya. Namun semua orang kagum padanya, terutama setelah melihat bagaimana dia melompat keluar dari jendela. Setelah itu Yuya pergi menjelajahi dunia lain. Tetapi dia ingat peringatan dari Owen bahwa hutan gelap adalah wilayah paling berbahaya di negeri itu, dengan monster yang sangat kuat yang dapat dengan mudah menghancurkan kota. Meskipun demikian, Yuya menjelajah lebih jauh ke dalam hutan, mencari monster yang lebih kuat untuk dilawan. Saat Yuya menjelajah lebih jauh ke dalam hutan, tiba-tiba dia mendengar tangisan dan melihat seekor anak anjing diserang oleh Orch. Anak anjing itu memancarkan energi gelap, tetapi terlalu lemah untuk melawan. Yuya melihat dari kejauhan dan mengetahui bahwa Orch itu berada di level 600. Dengan kekuatan serangan lebih dari 20.000, Yuya merasa dia tidak akan mampu melawan. Jadi dia ragu untuk menyelamatkan anak anjing itu. Namun Orch terus memukuli anak anjing itu dan Yuya tidak bisa membiarkannya begitu saja. Dia teringat pada apa yang dikatakan kakeknya dan memutuskan untuk membantu. Dengan keberanian yang terkumpul, Yuya menyerang Orch tersebut dan secara mengejutkan berhasil mengalahkannya dalam satu serangan. Yuya tidak menyangka mampu mengalahkan monster dengan level tinggi itu. Yuya teringat pada ogre yang dia kalahkan ketika masih di level 1. Dan dia mulai merenungkan tentang sang bijaksana yang menciptakan senjata gila yang diberikan kepadanya.
Yuya kemudian memeriksa anak anjing itu, tetapi anak anjing itu mengeram kepadanya. Dia menawarkan ramuan. Yuya segera merawat anak anjing itu, dan akhirnya anak anjing itu mulai menyukainya. Yuya mencoba berbicara dengan anak anjing itu, dan mengetahui bahwa dia sendirian tanpa tempat tujuan. Jadi Yuya menawarkan untuk membawanya bersama, dan anak anjing itu dengan senang hati setuju. Tiba-tiba Yuya mendapatkan keterampilan taming yang menjadikan anak anjing itu teman barunya. Ketika memeriksa statistiknya, Yuya menemukan bahwa anak anjing itu sebenarnya adalah Fenrir hitam level 500, dan dia terkesan dengan statistiknya. Melihat bulu hitamnya, Yuya berpikir untuk memberikan nama. Yuya memutuskan untuk memberi nama anjingnya Malam, dan anjing itu dengan gembira melompat ke arahnya. Dan Yuya memeriksa barang-barang yang didapat setelah mengalahkan raja monster itu. Ada batu ajaib peringkat S, serta pedang dan baju besi yang dijatuhkan oleh Raja Orc. Meskipun perlengkapannya tidak bisa digunakan oleh manusia, namun perlengkapan itu mungkin bisa ditempa ulang. Yuya juga menemukan sisir langka yang memiliki kemampuan untuk merangsang pertumbuhan rambut, dan dia menggunakannya untuk menyisir rambut anjing itu dengan baik. Setelah itu, Yuya memeriksa statistiknya dan menemukan bahwa dia masih berada di level 235. Dia merasa aneh karena tidak naik level meskipun sudah mengalahkan monster level 600. Tetapi dia berencana untuk mencoba memahami sistem level di kemudian hari. Akhirnya Yuya kembali ke dunia nyata, meninggalkan Malam di rumah. Saat dia pergi ke sekolah, di sekolah Yuya bertanya kepada teman-temannya, apakah ada toko hewan peliharaan di sekitar, sambil mengungkapkan bahwa dia baru saja mengadopsi seekor anjing. Kaide sangat bersemangat mendengar ini dan meminta untuk melihat foto anjingnya. Tetapi Yuya menjadi gugup karena Kaide begitu dekat dengan wajahnya. Kaide pun meminta maaf. Yuya menjelaskan bahwa dia tidak memiliki foto karena dia tidak punya smartphone. Teman-temannya merasa aneh dengan hal itu. Menurut Yuya, selama ini dia memang tidak membutuhkan smartphone. Mereka memberitahunya tentang toko hewan peliharaan terdekat, tetapi mereka tidak punya waktu luang untuk pergi bersamanya sepulang sekolah. Namun Kaide menawarkan untuk mengantarnya, dan Yuya berterima kasih atas bantuannya. Dia mulai berpikir bahwa ini mungkin terasa seperti kencan, tetapi Kaide menyuruhnya untuk tidak terlalu mengkhawatirkan hal itu. Setelah pulang, Malam berlari menyambut Yuya. Yuya menunjukkan berbagai barang yang Kaide bantu pilih dari toko, termasuk kalung baru untuk Malam. Mereka memutuskan untuk berjalan-jalan ke taman, dan semua orang yang melihat mereka berpikir bahwa Yuya terlihat sangat keren dan Malam sangat lucu. Di taman, mereka bertemu dengan Kaori, dan Yuya memperkenalkan Malam kepadanya. Kaori mulai membelai Malam dan menganggapnya sangat menggemaskan. Orang-orang yang melihat mereka berpikir bahwa Yuya dan Kaori adalah pasangan yang sempurna. Kaori bertanya kepada Yuya tentang ras anjingnya, tetapi Yuya berpura-pura tidak tahu karena dia tidak bisa mengatakan bahwa Malam adalah Fenrir. Namun Kaori merasa bahwa Malam sangat pintar dan senang karena Yuya mengadopsinya. Tiba-tiba seorang gadis memanggil Yuya, dan ternyata itu adalah Miu-chan, model yang pernah bekerja dengannya. Ternyata Miu-chan juga tinggal di sekitar daerah tersebut dan sering datang ke taman untuk berjalan-jalan. Yuya memperkenalkan Miu-chan kepada Kaori, dan orang-orang di sekitar mereka mulai memperhatikan dan mengagumi Yuya yang bersama dua gadis cantik. Semakin banyak perhatian tertuju pada mereka, dan Miu-chan memutuskan untuk pergi agar tidak menimbulkan salah paham. Sebelum pergi, dia mengatakan bahwa dia berharap bisa bertemu Yuya lagi. Setelah Miu-chan pergi, Kaori bertanya-tanya apakah Miu-chan adalah pacar Yuya. Tetapi Yuya terkejut dan mengatakan bahwa dia hanya bertemu Miu-chan sekali sebelumnya. Tiba-tiba seorang wanita berteriak karena ada seorang pria yang melarikan diri dengan dompetnya. Kaori bingung apa yang harus dilakukan. Lalu Yuya segera menyuruh Malam untuk mengejar pria itu. Yuya memeriksa keadaan wanita tersebut, dan tidak lama kemudian Malam kembali sambil menyeret pria tersebut. Yuya menyuruh Kaori untuk menelpon polisi, tetapi pria itu mencoba melukai Kaori. Tetapi Yuya dengan mudah menahan pria itu, melucuti senjatanya dan menangkapnya. Kerumunan bersorak untuk Yuya, menganggapnya sangat keren, dan Kaori berterima kasih padanya karena telah menyelamatkannya lagi. Mereka menyerahkan pria yang tertangkap kepada polisi, lalu Yuya pulang ke rumah. Yuya terus menjelajahi hutan gelap bersama Malam. Mereka bertemu dengan banyak monster. Terlihat Raja Monster akan menyerang. Kali ini Malam menunjukkan keterampilannya dengan menggigit leher Raja Monster dan mengalahkannya sendiri. Saat mereka melanjutkan perjalanan,
Mereka menemukan seekor rusa kristal yang berada di level 630. Yuya mengamatinya dari kejauhan dan melihat bahwa rusa itu memiliki kemampuan sihir yang mengesankan. Yuya masih berpikir gimana caranya mendekatinya. Namun, rusa itu tiba-tiba mendeteksi kehadiran Yuya meskipun dia sedang menggunakan kemampuan tembus pandang. Rusa itu menyerang hingga Yuya dan Malam terpisah. Rusa itu menggunakan sihir untuk menciptakan ledakan dan menembakkan semburan air, tetapi Yuya berhasil menghindarinya. Yuya menyadari bahwa mereka perlu bekerja sama dengan lebih baik, jadi dia menyuruh Malam untuk membuat celah. Malam melompat-lompat di sekitar rusa dengan cepat. Sementara rusa itu membalas dengan kekuatan sihirnya, menyebabkan ledakan yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya, Malam berhasil melukai rusa, dan Yuya memanfaatkan kesempatan itu untuk menghabisinya. Setelah mengalahkan rusa, Yuya memeriksa item yang dijatuhkan dan menemukan sebuah kotak yang menarik perhatiannya. Ketika dia memeriksanya, ternyata itu adalah perlengkapan mandi portable yang selalu bersih secara otomatis dan memiliki fitur privasi untuk mencegah orang melihat ke dalam. Yuya kagum menemukan barang seperti itu dan memutuskan untuk mencobanya. Dia menemukan beberapa pengaturan yang dapat dipilih karena terlalu berbahaya untuk digunakan di tengah hutan. Dia memutuskan untuk mencobanya saat di rumah. Keesokan harinya mereka bertarung melawan monster roller jarum yang bergerak sangat cepat. Pada awalnya Yuya kesulitan, tetapi akhirnya dia berhasil memprediksi gerakan monster itu dan menghindari serangannya. Monster itu tersangkut di dinding dan Yuya mengalahkannya. Akibatnya, Yuya naik ke level 240. Sementara Malam mencapai level 510. Dinding tempat monster berasal tiba-tiba retak, dan semua gua terlihat. Mereka memutuskan untuk memeriksanya. Saat mereka menjelajahi gua, tidak ada monster yang terdeteksi. Namun tiba-tiba, api-api mulai menyala. Saat sampai ke ruangan yang lebih besar, terkejut menemukan mayat di dalamnya. Malam menunjukkan sebuah buku di lantai, dan ketika Yuya memeriksanya, ternyata itu adalah buku Sang Bijak. Ketika Yuya membaca buku itu, dia mengetahui bahwa Sang Bijak adalah seseorang yang menguasai semua keterampilan dan menjadi sekuat dewa. Para dewa bahkan mengundangnya untuk bergabung dengan mereka, tetapi Sang Bijak menolak. Buku itu tiba-tiba berbicara kepada Yuya dan memperingatkannya bahwa semakin kuat dia, orang-orang di sekitarnya mungkin akan lebih takut padanya. Yuya bertanya-tanya bagaimana cara mencegah hal itu terjadi. Dan dia mendengar suara Sang Bijak yang menyuruhnya untuk mencari orang-orang setia menemaninya. Bisa teman, kekasih, atau orang tua. Sang Bijak kemudian bertanya apakah ada sesuatu yang ingin Yuya pelajari. Dan Yuya meminta untuk belajar sihir. Sang Bijak mengisi buku itu dengan semua pengetahuannya tentang sihir. Tetapi buku itu berkata bahwa manusia seperti Yuya tidak bisa menggunakan sihir karena dia tidak memiliki sirkuit magis di tubuhnya. Karena dia berasal dari dunia lain. Namun, Sang Bijak memutuskan untuk meneruskan sirkuit magisnya sendiri kepada Yuya dan menyuruhnya untuk menemukan kebahagiaan dan menjalani kehidupan yang baik. Setelah kembali ke rumah, Yuya mulai belajar cara menggunakan sihir dari buku yang ditemukan. Dia memulai dengan merasakan energi magis di sekelilingnya dan mempelajari keterampilan manipulasi energi sihir. Dia belajar bahwa yang perlu dia lakukan hanyalah mengumpulkan energi magis di tangannya dan membayangkan jenis sihir yang ingin dia gunakan. Untuk berlatih, dia pergi keluar dan membayangkan sebuah bola air. Ternyata Malam juga belajar bersamanya. Ketika Yuya mencoba menembak bola air ke sebuah pohon, bola itu ternyata sangat kuat dan langsung menembus pohon tersebut. Sementara itu, di kerajaan, Owen memberikan laporannya kepada raja tentang Yuya. Ketika dia menyebutkan bahwa putri melamar Yuya, raja kehilangan akal, berpikir bahwa Yuya telah merayu putrinya. Kembali di sekolah, Yuya melamun memikirkan peringatan dari buku Sang Bijak tentang penggunaan sihir. Karena teknik yang dia pelajari bahkan tidak dikenal di dunia lain. Guru mengingatkan para siswa bahwa mereka akan pergi berkemah minggu depan dan membagi mereka ke dalam kelompok beranggotakan 4 orang. Yuya ditempatkan dalam kelompok bersama Kaide, Akira, dan seorang gadis bernama Rin. Kaide sangat bersemangat untuk perjalanan tersebut, tetapi Yuya menyebutkan bahwa dia tidak memiliki peralatan berkemah. Jadi Kaide menyarankan agar mereka pergi berbelanja. Mereka pergi ke mall, di mana Shingo terkejut melihat Kaori bergabung dengan mereka.
Ryo juga tidak percaya bahwa Yuya berteman dengan Kaori karena kebanyakan orang menganggapnya tidak bisa didekati karena dia adalah putri direktur. Namun, Kaori menyuruh mereka menganggapnya sebagai siswa biasa saja. Yuya bertanya-tanya di mana Akira berada, dan Shingo menjelaskan bahwa Akira tidak bisa datang. Mereka pun membantu Yuya memilih ransel. Setelah itu, mereka memutuskan untuk jalan-jalan dan akhirnya sampai di tempat permainan. Shingo sangat bersemangat melihat karakter favoritnya dalam permainan mesin capit, tetapi dia mengaku buruk dalam permainan tersebut. Yuya memutuskan untuk mencobanya dan menggunakan keterampilan mendeteksi kelemahan. Dia menemukan titik lemah mesin dan berhasil memenangkan boneka karakter tersebut dalam satu kali percobaan. Kaide kemudian memintanya untuk memenangkan boneka kucing untuknya, dan Yuya dengan mudah berhasil melakukannya. Dia akhirnya memenangkan hadiah untuk semua temannya. Dan Kaori, yang baru pertama kali di permainan tersebut, berterima kasih kepadanya atas hadiahnya. Setelah itu, gadis-gadis memutuskan untuk berbelanja pakaian. Sementara Yuya dan teman-teman cowok lainnya pergi ke kafe untuk minum. Yuya merasa sangat senang bisa jalan-jalan dengan teman-temannya untuk pertama kalinya. Namun, tiba-tiba alarm kebakaran berbunyi. Mereka diberitahu bahwa ada kebakaran dan harus dievakuasi. Yuya langsung khawatir dengan keadaan gadis-gadis itu. Ketika Yuya sampai di tangga darurat, salah satu temannya kemudian mendapat telepon dari Kaide yang memberitahu bahwa mereka masih terjebak di lantai atas. Yuya segera bergegas menaiki tangga, memikirkan menyelamatkan teman-temannya. Ketika dia mencapai sumber api, dia melihat bahwa alat penyiram tidak cukup untuk memadamkan api tersebut. Yuya kemudian memutuskan bahwa ini saatnya untuk menggunakan kekuatan sihirnya. Dia melapisi tubuhnya dengan lapisan air agar bisa berlari menembus api. Yuya bergegas mencari gadis-gadis yang terjebak di gedung yang terbakar. Di sana dia melihat gadis-gadis itu pingsan karena asap. Gadis itu masih mendengar suara Yuya yang buru-buru. Dia berhasil menemukan mereka tepat pada waktunya dan menggunakan keterampilan pendeteksinya untuk memindai gedung. Ternyata mereka adalah satu-satunya orang yang tersisa di gedung tersebut. Yuya menutupi gadis-gadis itu dengan sihirnya. Tetapi api terus membesar dan dia khawatir mereka tidak akan bisa keluar. Di luar gedung, Ryo dan Shingo memberitahu petugas bahwa teman-teman mereka masih terjebak di dalam. Tetapi petugas tidak bisa berbuat banyak sampai api padam. Sementara itu, Yuya berlari mencari jalan keluar, tetapi atap gedung runtuh. Dan saat menghindar, Kaori menjatuhkan hadiah yang dia berikan kepadanya. Yuya menemui jalan buntu dan menyadari tidak ada jalan keluar. Yuya menggunakan sihirnya untuk menghancurkan dinding gedung dan menciptakan jalur keluarnya sendiri. Gedung itu hancur, tetapi Yuya berhasil keluar dengan membawa gadis-gadis itu. Setelah mereka diselamatkan, gadis-gadis itu dirawat oleh petugas medis, dan pemadam kebakaran menegur Yuya karena bertindak ceroboh. Ayah Kaori datang dan berterima kasih kepada Yuya karena telah menyelamatkan putrinya lagi. Yuya kemudian mengembalikan pin milik Kaori yang terjatuh sebelumnya. Kaori memeluk erat ayahnya. Melihat hal tersebut, Yuya mulai berpikir tentang arti sebuah keluarga. Dia merasa bahwa dia tidak benar-benar memiliki keluarga seperti itu. Saat sampai di rumah, Malam bergegas menyambutnya. Dan Yuya menyadari bahwa inilah bentuk keluarganya. Yuya mulai memikirkan apalagi yang bisa dia lakukan dengan sihir. Dia ingat bahwa sihir adalah manifestasi dari imajinasinya. Jadi dia mencoba menggunakan sihir untuk berpindah tempat. Dengan fokus pada tujuan yang dia inginkan, Yuya berhasil membuka portal yang membawanya jauh ke dalam hutan gelap. Dia sangat senang karena berhasil, meskipun dia menyadari bahwa dia hanya bisa berpindah ke tempat-tempat yang sudah pernah dia kunjungi. Namun dia merasa ini akan berguna untuk pulang ke rumah saat makan malam. Bahkan ketika dia sedang dalam perjalanan sekolah. Yuya bersama Malam memanfaatkan kesempatan untuk menjelajahi hutan. Selama perjalanan, Yuya dan Malam menemukan sebuah gua yang berisi beberapa goblin. Menggunakan pedang legendarisnya, Yuya dengan mudah mengalahkan mereka dan menemukan banyak barang langka. Dia menyimpan semuanya menggunakan keterampilan penyimpanannya, dan dia merasa bahwa kerjasamanya dengan Malam semakin baik. Setelah meninggalkan gua, Yuya berpikir untuk mengakhiri penjelajahan mereka hari itu. Tetapi Malam terlihat sedih dan ingin melanjutkan. Yuya menjelaskan bahwa dia harus kembali untuk mempersiapkan perjalanan sekolahnya. Tetapi tiba-tiba Malam kabur. Yuya mengejarnya dan ternyata Malam mendeteksi sesuatu di depan.
Yuya menggunakan keterampilan tembus pandangnya untuk mendekati sumbernya dengan hati-hati. Di depan, Yuya menemukan seorang gadis terluka yang sedang menghadapi sekelompok goblin. Yuya ingin menyelamatkannya, tetapi malah menariknya kembali. Salah satu goblin elit menyerang dengan menghancurkan pohon. Tetapi serangan gadis itu berhasil memotong lengan goblin menggunakan kekuatan benang di tangannya. Yuya bertanya-tanya tentang kekuatan gadis itu, tetapi tiba-tiba para goblin melompat ke arah gadis tersebut. Gadis itu sempat memblokir serangan mereka dengan benangnya. Namun goblin itu berhasil menjatuhkannya. Saat goblin akan menyerang gadis itu lagi, Yuya dan Malam dengan cepat menghabisinya. Namun tiba-tiba muncul banyak goblin lain, sehingga Yuya memutuskan untuk menggunakan cambuk ilahi yang mengikat semua goblin dan menghancurkan mereka dalam satu serangan. Dia berpikir bahwa senjata itu terlalu kuat karena bisa menyerang banyak target sekaligus dan tidak pernah meleset. Setelah pertarungan selesai, Yuya bingung tentang apa yang harus dilakukan terhadap gadis yang mereka selamatkan. Dia berpikir untuk membawanya kembali ke rumah. Tetapi, Malam tampak tidak setuju dengan ide itu. Meski begitu, Yuya tidak ingin meninggalkan gadis itu sendirian. Tak lama kemudian, gadis itu terbangun dan terkejut mendapati dirinya sedang digendong, sehingga dia jatuh ke tanah. Yuya menawarkan jus penyembuhnya, yang langsung menyembuhkan semua luka gadis itu. Gadis itu terkejut melihat betapa efektifnya obat itu dan bertanya-tanya, siapa Yuya sebenarnya. Yuya pun memperkenalkan dirinya serta Malam. Namun Malam tampak tidak bersahabat dengan gadis itu, dan Yuya bingung dengan sikap Malam. Gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Luna, dan menjelaskan bahwa dia sedang berlatih di hutan, tetapi dikejutkan dengan serangan para goblin yang membuatnya dalam masalah. Luna bertanya apa yang terjadi pada para goblin itu, dan Yuya memberitahunya bahwa dia berhasil mengalahkan mereka. Ketika Luna bertanya apa yang Yuya lakukan di hutan, Yuya mengatakan bahwa dia juga sedang berlatih. Luna terkejut mendengarnya. Luna meminta maaf karena merasa kotor dan berkeringat, tetapi Yuya bilang tidak apa-apa. Luna bertanya apakah ada sungai di dekatnya untuk membersihkan diri. Tetapi Yuya mengeluarkan bak mandi portable-nya. Dia berjaga di luar sementara Luna mandi. Luna tidak percaya bahwa Yuya memiliki barang langka seperti itu. Yuya menjelaskan bahwa dia mendapatkannya dari rusa kristal. Dan Luna terkesan bahwa Yuya bisa mengalahkan monster seperti itu. Yuya berpikir bahwa hal itu biasa di hutan gelap. Luna mengungkapkan bahwa dia sebenarnya berada di hutan sedang menjalankan misi, namun Yuya tidak mendengarnya. Luna kemudian meminta Yuya untuk menemaninya berlatih. Yuya merasa tidak enak jika membiarkan Luna berlatih sendirian, jadi dia setuju untuk bergabung dengannya. Mereka pun mulai berlatih bersama. Yuya membantu Luna berlatih, dan Luna juga mengajarkan beberapa hal kepada Yuya. Keduanya menjadi lebih kuat, dan Luna berhasil mengalahkan goblin dengan benangnya. Yuya memuji Luna karena berhasil mengalahkan goblin elit. Tetapi Luna merasa masih banyak yang harus dipelajari dan mengatakan bahwa dia perlu menjadi lebih kuat untuk menyelesaikan misinya. Yuya kemudian memberitahu Luna bahwa dia harus pergi karena dia ada kegiatan piknik sekolah yang harus dihadiri. Meskipun hal itu tidak masuk akal bagi Luna, dia berterima kasih kepada Yuya atas semua bantuannya. Setelah hari terakhir pelatihan, Yuya bersantai dengan mandi. Tetapi, Luna tiba-tiba bergabung dengannya dan ingin berbagi momen itu. Yuya merasa malu, tetapi Luna memaksanya karena ingin menghabiskan waktu bersama Yuya dan akan selalu menghargai kenangan itu. Keesokan harinya terlihat jelas Yuya pergi untuk piknik sekolah. Saat itu Yuya bermain kartu dengan teman-temannya. Kaede memperhatikan bahwa Yuya tampak lelah. Dan Yuya mengakui bahwa dia tidak banyak tidur malam sebelumnya. Meskipun begitu, Yuya memenangkan permainan dan teman-temannya tidak percaya bahwa dia baru saja menang 5 kali berturut-turut. Yuya berpikir bahwa permainan kartu ini seharusnya hanya soal keberuntungan. Tetapi dia merasa mungkin keberhasilannya terkait dengan poin keberuntungan yang tinggi dalam statusnya. Dia juga berpikir bahwa kejadian dengan Luna mungkin terjadi karena keberuntungannya. Yuya terbangun ketika mereka tiba di tempat tujuan. Para siswa berganti pakaian, dan guru mereka menjelaskan bahwa mereka akan berkemah selama 2 hari. Mereka harus menemukan cara untuk bertahan hidup di alam, termasuk mencari ikan di sungai dan tanaman yang bisa dimakan. Ada kekhawatiran bahwa beberapa tanaman bisa beracun, tetapi Sawada, guru mereka, meyakinkan bahwa dokter sekolah siap siaga. Meskipun demikian, para siswa merasa cemas karena mereka sering mendengar teriakan dari kantor dokter itu.
Akira berpikir mereka bisa bertahan sehari tanpa makanan. Tetapi Sawada menjelaskan bahwa ini semua adalah bagian dari pelajaran dan bahkan menyebutkan bahwa ini adalah kompetisi antar kelas. Yuya bertanya apakah ada hadiah untuk memenang. Tetapi Sawada mengungkapkan bahwa hasil kompetisi akan mempengaruhi bonus yang akan didapat wali kelas atau dirinya sendiri. Jadi dia meminta untuk berusaha sebaik mungkin. Meskipun begitu, para siswa tidak terlalu terkesan. Setelah ditinggalkan di hutan, Yuya bertanya-tanya apa yang harus mereka lakukan terlebih dahulu. Akira merasa bertahan hidup akan mudah, tetapi yang lain tidak terlalu memperhatikannya. Rin menyarankan agar Yuya dan Kaide mencoba memancing, sementara dia dan Akira mencari tanaman yang bisa dimakan. Saat semua siswa berada di tepi sungai, Kaide merasa mereka bergerak terlalu lambat. Mereka melihat sekelompok siswa lain di dekat air dan mendapati bahwa semua tempat bagus untuk memancing sudah diambil. Kaide bertanya-tanya apakah mereka harus mencoba hal lain, tetapi Yuya menggunakan keterampilan pendeteksiannya dan berhasil menemukan tempat lain yang masih banyak ikannya. Kaide berpikir air di tempat tersebut terlalu dangkal sehingga alat pancing mereka tidak akan efektif. Namun, Yuya memiliki rencana lain. Dia masuk ke dalam air, berpikir bahwa dibandingkan dengan monster di hutan gelap, ikan-ikan ini tidaklah secepat itu. Dia teringat pelajaran dari Luna tentang cara memprediksi perilaku monster dan dia berhasil menangkap ikan dengan tangannya. Kaide terkesan melihat ini dan Yuya terus menangkap ikan. Siswa-siswa lain menganggap Yuya gila karena berhasil menangkap begitu banyak ikan. Dan Kaide berpikir dia telah menangkap terlalu banyak. Yuya mengakui bahwa dia terbawa suasana dan merasa perlu berterima kasih kepada Luna atas nasihatnya. Sementara itu, di dunia lain ada bagian gelap kota. Terlihat sebuah toko penuh dengan boneka. Luna menggunakan benangnya untuk memotong kepala semua boneka itu dan menyadari bahwa kekuatannya telah meningkat. Dia memikirkan waktu yang dihabiskannya untuk bersama Yuya. Tetapi terungkap bahwa dia sebenarnya adalah seorang pembunuh yang dikenal sebagai headhunter atau pemburu kepala dan telah membunuh sejak kecil. Luna merasa Yuya berbeda dan berharap bisa bertemu dengannya lebih cepat agar hidupnya bisa berubah. Namun dia tahu bahwa dia harus melupakannya dan bersiap untuk target berikutnya. Yuya dan Kaide bertemu kembali dengan Rin yang menunjukkan hasil kerja mereka. Rin terkejut mendengar bahwa Yuya menangkap semua ikan hanya dengan tangannya. Yuya kemudian bertanya apa yang terjadi pada Akira, yang terlihat lelah dan jatuh ke tanah. Akira mengaku disuruh menguji makan jamur beracun atau tidak, dan Akira juga mengaku dijadikan umpan untuk mengalihkan perhatian beruang. Yuya khawatir dan memeriksa status Akira untuk memastikan dia tidak teracuni, dan merasa lega melihat bahwa Akira baik-baik saja. Rin dan Akira menunjukkan semua tanaman yang berhasil mereka kumpulkan, dan Yuya memuji kerja keras mereka. Dengan keahliannya, Yuya berhasil menghilangkan beberapa jamur beracun. Mereka kemudian menuju ke tempat guru mereka untuk menunjukkan hasil yang telah mereka kumpulkan. Sementara itu, siswa lain juga memeriksa makanan mereka untuk memastikan tidak ada yang beracun. Yuya bertemu dengan Kaori yang bertanya bagaimana keadaan timnya. Mereka berbicara tentang pengalaman mereka sejauh ini sampai Kaori dipanggil oleh timnya. Akira terkejut melihat betapa dekatnya Yuya dengan Kaori. Akira merasa iri dan berharap dia bisa seperti Yuya. Saat mereka menunjukkan hasil tangkapan mereka kepada Sawada, guru mereka, Sawada memuji tim Yuya sebagai tim pertama yang membawa kembali sejumlah besar makanan aman untuk dimakan. Sawada bersemangat memikirkan bonusnya, tetapi dia juga mengatakan bahwa mereka akan dinilai berdasarkan masakan mereka. Ketika Sawada bertanya siapa yang akan memasak, semua orang menunjuk ke Yuya. Dengan semangat, Sawada mendorongnya untuk melakukan yang terbaik. Sawada sudah tidak sabar ingin mendapat bonusnya. Yuya mulai menyiapkan makanan, dan berkat pengalamannya memasak saat tinggal sendiri di dunia lain, dia berhasil menyiapkan hidangan yang cukup mengesankan. Timnya dengan antusias menikmati makanan yang disiapkan Yuya. Sementara Yuya menunggu untuk melihat reaksi mereka. Sawada yang datang setelah minum terkejut melihat makanan yang disajikan. Dia mencicipi makanan tersebut dan Yuya merasa gugup menunggu tanggapannya. Akhirnya Sawada menganggap masakan Yuya luar biasa. Bahkan mengatakan bahwa meskipun sekolah memiliki koki kelas 1, masakan Yuya jauh lebih enak. Sawada bertanya-tanya bagaimana Yuya melakukannya. Yuya menjelaskan bahwa dia hanya memasak untuk dirinya sendiri karena dia sering sendirian. Yuya senang melihat orang lain menikmati masakannya. Setelah makan, Sawada tiba-tiba melamar Yuya.
Semua murid terkejut. Sawada mengatakan dia tidak bisa memasak dan bersih-bersih karena terlalu fokus pada penelitian. Makanya dia tidak ada waktu untuk menjalin hubungan sebelumnya. Setelah mencicipi masakan Yuya, dia berpikir Yuya adalah calon suami yang sempurna dan memintanya untuk menikahinya dan merawatnya. Teman-teman Yuya mengatakan bahwa itu ide buruk, dan Kaide bahkan mengatakan bahwa Yuya belum siap untuk hal semacam itu. Tetapi Sawada bersikeras ingin menikahinya dan bahkan mengatakan dia akan menunggu. Yuya menjadi gugup dan merasa itu tidak pantas karena Sawada adalah gurunya. Tetapi dia tetap mengatakan bahwa dia menganggap Sawada sebagai guru yang baik. Sawada senang mendengar ini dan langsung memeluk Yuya. Sementara Kaide mencoba menariknya menjauh. Melihatnya, Akira jadi kepingin dan berpikir bahwa Yuya adalah orang paling beruntung di dunia. Saat itu, Yuya menggunakan kemampuannya untuk berteleportasi kembali ke rumah untuk memeriksa malam. Dengan beberapa bahan makanan dari penyimpanannya, dia dengan cepat menyiapkan makanan untuk malam. Yuya melihat malam makan dengan lahap. Yuya berpikir betapa dia menikmati membuat orang lain bahagia dengan masakannya. Setelah itu, dia berteleportasi kembali ke camp, di mana semua orang sedang mandi bersama. Semua mata tertuju padanya, dan Yuya bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Akira kemudian menunjukkan bahwa tubuh Yuya sangat berotot dan tampan, membuatnya terlihat mencolok. Dan lagi-lagi Akira merasa iri dengan Yuya. Yuya merasa bingung dengan reaksi tersebut. Di kamar mandi perempuan, Rin menggoda Kaide dengan mengatakan bahwa semua laki-laki pasti menyukainya karena ininya besar. Mereka kemudian bertemu dengan Kaori dan membahas guru Sawada yang ingin menikahi Yuya. Kaori terkejut mendengar hal itu, dan para gadis berpikir bahwa Sawada memiliki pesona tertentu. Kaide tampak terinspirasi untuk mendekati Yuya. Sementara Kaori bertanya-tanya apakah Yuya menyukai gadis yang ininya besar. Kaori mulai memikirkan tipe gadis yang disukai Yuya. Keesokan paginya, beberapa siswa menemukan barang-barang mereka berantakan dan bertanya-tanya apakah itu ulah pencuri. Akira terlihat khawatir, sementara Yuya memeriksa untuk memastikan barang-barang mereka masih ada. Kelompok tersebut memutuskan untuk mencari sarapan. Tetapi Akira menjadi takut ketika melihat tanda-tanda banyak cakaran di banyak pohon. Tiba-tiba seekor beruang muncul di hadapan gadis-gadis itu, dan mereka segera melarikan diri. Beruang itu mengejar mereka, dan semua siswa panik. Sawada memberi isyarat kepada kelompok itu untuk berlindung dengannya. Beruang itu berlari ke arahnya, dan Sawada menyuruh mereka lari ke tempat yang aman. Saat mereka berlari, Sawada terjatuh, dan beruang itu menerjang ke arahnya. Namun, Yuya dengan cepat menghalangi dan bergulat dengan beruang itu, melemparkan ke tanah dan menjatuhkannya. Yuya khawatir Sawada terluka. Sawada menjelaskan baik-baik saja. Biasanya murid yang melawan beruang akan dimarahi Sawada. Namun karena kali ini Yuya melawan beruang untuk menyelamatkan nyawa Sawada, Yuya pun tidak dimarahi. Sawada bahkan menawarkan lagi agar Yuya untuk menikahinya. Tetapi Yuya dengan sopan menolaknya. Yuya kemudian bertanya-tanya apa yang harus dilakukan kepada beruang itu. Tiba-tiba Kaori datang dan menjelaskan bahwa beruang ini akan dirawat di sini sebagai penjaga, sama seperti anjing penjaga. Dan ini sudah mendapat izin dari akademi dan pemerintah kota. Sehingga masalah pun terselesaikan dan perjalanan berkemah berakhir. Kembali ke rumah Yuya. Yuya dijadwalkan untuk bertemu dengan raja di dunia lain bersama Lexia. Dalam perjalanan menuju pertemuan tersebut, Yuya menemukan sekelompok iblis di hutan. Dia berpikir bahwa akan berbahaya jika kelompok Lexia bertemu dengan mereka. Jadi dia memutuskan untuk mengalahkan para iblis itu. Malam mencakar iblis itu dan Yuya melemparkan tombaknya. Tetapi iblis itu menangkapnya. Yuya kemudian mengganti senjatanya menjadi palu. Palu itu menghancurkan iblis itu sepenuhnya. Setelah pertarungan, iblis itu menjatuhkan helm yang menarik perhatian Yuya. Dia memakainya. Tiba-tiba muncul kelinci yang tampak aneh mengawasinya. Tetapi Yuya tidak menyadarinya. Saat rombongan Lexia mendekat, Owen terlihat khawatir melihat manusia bertopeng yang mengerikan. Setelah topeng itu dibuka, mereka baru sadar kalau itu Yuya. Mereka pun senang melihatnya. Rombongan Lexia mengundangnya untuk ikut ke istana dan Yuya bersiap untuk bertemu raja. Namun tiba-tiba malah melompat ke arah Lexia saat sebuah pohon hampir tumbang. Yuya dengan cepat menebas pohon itu menjadi dua. Dia melihat benang yang biasa digunakan oleh Luna dan menyadari bahwa Malam sedang melindungi sang putri. Owen bingung dengan apa yang terjadi. Sementara Luna mencoba melarikan diri, tetapi Yuya menyerangnya dan membuatnya pingsan. Yuya terkejut mengetahui yang menyerangnya adalah Luna.
Lexia bergabung dengannya dan bertanya-tanya siapa Luna sebenarnya. Yuya menjelaskan bahwa Luna adalah orang yang mencoba menyerang mereka, dan dia menyadari bahwa Malam sudah tahu sejak awal. Yuya meminta izin untuk merawat Luna dan membawanya kembali ke rumahnya agar dia bisa bertanya langsung kepada Luna tentang apa yang sebenarnya terjadi. Karena Yuya tidak mau berspekulasi bahwa Luna adalah orang jahat, Lexia pun menyetujui permintaannya. Saat itu Owen datang bersama rombongannya, meminta Lexia untuk tidak pergi sendiri. Lexia mengatakan bahwa dia akan mengunjungi rumah Yuya, karena dia juga ingin tahu mengapa Luna menyerangnya dan bagaimana hubungan Yuya dengan Luna. Yuya kemudian menggunakan teleportasinya agar mereka bisa kembali lebih cepat dan meninggalkan Owen di hutan. Setelah sampai di rumah, Lexia terkejut dengan kemampuan teleportasi Yuya. Sambil menunggu Luna terbangun, Yuya menjelaskan bagaimana dia bertemu Luna di hutan dan bagaimana mereka berlatih bersama. Tetapi Lexia lebih tertarik dengan mantra teleportasi yang digunakan Yuya. Yuya menjelaskan bahwa dia hanya memikirkannya saja lalu otomatis sihir itu akan tercipta sendiri. Lexia tidak percaya dan mengatakan bahwa sihir teleportasi dianggap sebagai dongeng. Dia memperingatkan Yuya bahwa jika orang lain tahu dia bisa menggunakan sihir ini, hal itu bisa menyebabkan perang. Lexia meminta Yuya untuk berjanji tidak akan menggunakan teleportasi di depan orang lain tanpa berpikir matang terlebih dahulu. Tiba-tiba Lexia memanggil Luna dan bertanya, "Berapa lama kamu akan berpura-pura tidur?" Luna pun terbangun. Luna sadar sudah ketahuan. Lexia juga memperhatikan bahwa Yuya tahu Luna berpura-pura tidur, tetapi dia hanya bersikap biasa aja. Lexia kemudian bertanya tentang cerita Luna, tetapi Luna merasa tidak ada gunanya dan menyuruh mereka untuk membunuhnya saja. Namun, Yuya juga ingin tahu tentang ceritanya. Luna menceritakan bahwa dia adalah seorang yatim piatu yang dulu hidup dari memulung untuk bertahan hidup. Suatu hari, dia dibawa oleh seorang pria yang mengajarinya cara membaca, menulis, dan cara membunuh. Akhirnya, Luna bergabung dengan Persekutuan Kegelapan. Yuya penasaran tentang Persekutuan Kegelapan. Dan Lexia menjelaskan bahwa itu adalah organisasi ilegal yang kerjaannya adalah melakukan tindak kejahatan untuk mendapatkan uang. Luna mengatakan bahwa dia telah melakukan banyak pembunuhan dan dikenal sebagai pemburu kepala. Lexia terkejut mendengar nama tersebut. Sementara Yuya sadar ternyata Malam sudah mengetahuinya sejak awal. Itu sebabnya Malam bersikap agresif terhadap Luna. Luna kemudian mengungkapkan bahwa misinya adalah untuk membunuh Lexia. Namun karena dia gagal, maka dia pasti akan dieksekusi oleh Persekutuan Kegelapan. Yuya merasa khawatir dengan nasib Luna. Luna pun bertanya-tanya mengapa Yuya peduli, padahal kan hanya menghabiskan waktu singkat bersama. Yuya menjelaskan bahwa meskipun waktu mereka singkat itu sangat berarti baginya, dan dia menganggap Luna sebagai teman. Tetapi Luna merasa semuanya sudah terlambat. Tiba-tiba Lexia menyela dan menawarkan Luna bekerja padanya untuk menjadi pengawalnya. Luna bingung dengan tawaran itu. Lexia menjelaskan bahwa karena hanya mereka berdua dan Yuya yang tahu tentang upaya pembunuhan itu, mereka bisa merahasiakannya, dan jika Luna menjadi pengawal sang putri, Persekutuan Kegelapan akan kesulitan untuk mengeksekusinya. Luna menganggap ide ini gila karena dia merasa dirinya adalah penjahat, dengan tangan yang sudah kotor karena banyaknya orang yang sudah dia bunuh. Namun Lexia menenangkannya dengan mengatakan bahwa tangan Luna sebenarnya cantik dan lembut. Luna menjawab, itu karena bak mandi dari Yuya. Luna terus menolak tawaran itu. Lexia pun dengan tegas mengatakan bahwa karena Luna gagal membunuhnya, dia kini adalah pecundang yang harus mengikuti perintahnya. Luna akhirnya menerima pekerjaan itu dengan pasrah. Sementara itu, rombongan Lexia yang lain terlihat berusaha melarikan diri dari para goblin. Dan ketika mereka tak bisa lagi melindungi Lexia, tugas itu diserahkan kepada Yuya. Luna tidak percaya bagaimana semua ini bisa terjadi. Dia awalnya mengira Lexia adalah seorang putri yang jahat. Lexia memberikan perintah pertamanya. Dia meminta Luna untuk menceritakan lebih banyak tentang bak pemandian milik Yuya. Luna menjelaskan bahwa Yuya memiliki bak mandi langka yang bisa untuk mandi di mana saja, nyaman, menghilangkan rasa lelah, dan menambah kecantikan. Lexia penasaran ingin menggunakannya. Lexia meminta Luna untuk mandi bersama. Dia juga mengundang Yuya untuk bergabung, tetapi Yuya menolaknya. Lexia dan Luna mandi bersama merasa rileks. Lexia tiba-tiba bertanya apakah Luna menyukai Yuya. Luna menjawab bahwa mereka hanya berteman. Lexia tahu kalau Luna menyukai Yuya, tapi Luna tetap menyangkalnya.
Lexia lalu mengungkapkan rencananya untuk menikah dengan Yuya. Seketika Luna keberatan dengan ide itu. Lexia kemudian menegaskan bahwa jika Luna hanya berteman dengan Yuya, seharusnya tidak ada masalah. Luna yang masih bingung dengan perasaannya, Lexia tiba-tiba mengeluarkan deklarasi bahwa mereka berdua akan bersaing untuk mendapatkan hati Yuya. Dan yang bisa menikahi Yuya, dialah pemenangnya. Luna bingung mendengar ini, tetapi daripada Yuya diambil oleh orang lain, dia akhirnya menerima tantangan itu. Lexia menyatakan bahwa mulai saat itu Luna akan menjadi pengawalnya dan juga saingannya. Setelah mandi, Yuya ingin menyiapkan makan malam. Namun Lexia menawarkan diri untuk memasak, tetapi dia kesulitan bahkan hanya untuk memotong satu kentang saja. Dia kehilangan pisaunya dan hampir melukai Yuya. Akhirnya Yuya memasak makanannya. Para gadis menikmati makanan tersebut dan Lexia memujinya. Tetapi Luna merasa cemburu melihat kedekatan Lexia dan Yuya, sehingga dia meminta Yuya untuk menyuapinya dengan alasan dia kesulitan bergerak karena belum sepenuhnya sembuh. Yuya merasa kasihan pada Luna karena dia ingat betapa kerasnya dia memukulnya. Jadi dia setuju untuk menyuapinya. Namun saat Yuya menyuapi Luna, Lexia yang merasa cemburu juga meminta untuk disuapi. Yuya mengatakan bahwa Lexia tidak terluka, tetapi Lexia mengatakan bahwa dia menggunakan otoritasnya sebagai putri untuk memerintahkannya. Jadi Yuya tidak punya pilihan lain selain menuruti permintaannya. Malam itu, gadis-gadis itu tidur bersama, sementara Yuya kelelahan dan tidur pulas. Keesokan harinya, mereka bertemu kembali dengan Owen dan pasukannya. Yuya meminta maaf karena telah membuat mereka tertinggal. Semua orang terkesima dengan keterampilan Yuya, dan dia memperkenalkan malam sekali lagi. Owen berterima kasih kepada Yuya karena telah menyelamatkan Lexia pada hari sebelumnya dan kemudian bertanya-tanya tentang identitas Luna. Lexia dengan belak-belakan menjelaskan bahwa Luna adalah seorang pembunuh yang sebelumnya mencoba membunuhnya, tetapi sekarang bekerja sebagai pengawalnya. Semua orang terkejut mendengar ini, dan Luna tidak percaya betapa cepatnya Lexia mengungkapkan rahasianya. Owen segera memerintahkan pasukannya untuk berjaga-jaga, tetapi Lexia menyuruh mereka mundur. Owen menolak karena tidak mempercayai Luna. Tetapi Lexia meyakinkan mereka bahwa mereka telah tidur bersama, dan jika Luna ingin membunuhnya, dia pasti sudah mati. Akhirnya Owen pun percaya. Tetapi Owen mengatakan akan terus mengawasi Luna. Tiba-tiba Yuya mengatakan bahwa dia tidak bisa ikut ke istana karena harus masuk sekolah. Yuya meminta maaf, dan Owen pun menyuruhnya untuk berkunjung kapan saja saat waktu luang. Owen memberitahunya jalan menuju istana. Dia memberinya petunjuk arah ke ibu kota. Lexia mengucapkan selamat tinggal dan memintanya untuk segera berkunjung kembali. Namun sebelum pergi, Luna tiba-tiba berlari ke arah Yuya, menciumnya, berterima kasih atas semua yang telah dia lakukan. Lexia merasa sangat iri. Dia meminta Owen untuk berhenti agar dia bisa menciumnya. Tetapi Owen berpura-pura tidak mendengarnya dan melanjutkan perjalanan mereka. Yuya terus memikirkan ciuman itu sambil bertanya-tanya apakah Luna menyukainya. Namun dia memutuskan untuk mandi sambil bersantai. Saat mandi, dia tiba-tiba menyadari ada makhluk aneh yang menyelinap masuk. Dia mendapat pemberitahuan bahwa dia baru saja menjinakkan makhluk itu. Makhluk tersebut tampak bingung. Yuya memutuskan untuk memeriksa statistiknya. Dia menemukan bahwa keterampilan penilaiannya telah naik level, sehingga dia bisa melihat lebih banyak detail tentang keterampilan makhluk itu. Yuya meminta untuk melihat apa yang bisa dilakukan keterampilan makhluk tersebut. Makhluk itu menciptakan bidang cahaya di sekitar mereka. Hal itu memberikan peningkatan kekuatan pada Yuya. Yuya memutuskan untuk memberi nama pada makhluk itu. Melihat penampilannya, dia memutuskan untuk menamainya Akatsuki. Menyadari waktu yang sudah hampir habis, Yuya dengan cepat kembali ke sekolah. Saat kelas dimulai, Sawada mengumumkan bahwa mereka akan mengadakan kompetisi permainan bola, dan hasilnya akan mempengaruhi bonus guru. Jadi dia meminta semua siswa untuk melakukan yang terbaik. Acara pertama adalah sepak bola, dan kelas mereka dibagi menjadi dua tim. Yuya berperan sebagai penjaga gawang karena dia tidak terlalu paham aturan permainan. Saat permainan dimulai, Ryo menyerang tim lawan sendirian dan berhasil mencetak gol. Kaide terkesan, tetapi Rin mengingatkan bahwa mereka memiliki senjata rahasia lainnya. Dia menyuruh Kaide untuk melompat, dan ketika dia melompat, semua orang teralihkan perhatiannya. Akira kemudian berhasil mencuri bola dari Ryo, dan Rin menyadari bahwa
Rencananya justru berbalik menjadi keuntungan bagi tim Akira. Akira berhasil melewati semua orang dan melepaskan tembakan, tetapi Yuya menghentikannya dengan cepat. Akira terkejut dengan gerakan Yuya yang begitu cepat. Yuya bingung apa yang harus dilakukan dengan bola tersebut, dan Ryo menyuruhnya untuk melemparkannya saja sekuat tenaga. Yuya mencoba, dan bola itu terlempar langsung ke gawang lawan. Hal itu membuatnya bertanya-tanya apakah dia mendapatkan poin. Sepulang sekolah, Yuya didekati oleh agen model yang mengundangnya untuk bergabung dengan industri tersebut. Tetapi dia dengan cepat menolak. Ketua agensi terkejut bahwa Yuya tidak tertarik, tetapi Yuya menjelaskan bahwa dia sudah bersenang-senang di sekolah. Miu-chan, seorang model, muncul dan mencoba meyakinkan Yuya juga. Membuat teman-temannya terkejut karena tidak menyangka Yuya mengenal seorang model. Yuya menjelaskan bahwa dia pernah bekerja bersama Miu-chan sekali, dan mereka kemudian diperlihatkan sampul majalah yang akan datang di mana mereka berdua tampil bersama. Poster kompetisi olahraga tiba-tiba mendarat di dekat mereka, dan Kaori datang mengejarnya. Ketua agensi mendapatkan ide untuk membuat artikel tentang sekolah dan memotret Yuya selama acara tersebut. Jadi dia pergi untuk mendapatkan persetujuan dari pihak sekolah. Di dunia lain, Yuya mengalahkan monster tengkorak, tetapi dia merasa belum cukup kuat. Dia memutuskan untuk pergi jauh lebih ke dalam hutan dan menemukan area yang dipenuhi dengan pohon-pohon hitam yang sangat keras. Pohon itu tidak bisa tergores oleh serangan biasa. Dia terkejut mengapa Akatsuki berubah begitu besar. Sebenarnya Akatsuki berada di belakangnya, dan di hadapannya itu adalah monster babi hutan, Mithril. Babi itu menyerang Yuya hingga Yuya terjatuh. Saat Yuya akan minum untuk menyembuhkan diri, babi hutan itu menyerang lagi. Yuya dalam masalah. Namun tiba-tiba babi hutan itu terlempar saat seekor kelinci aneh muncul dan memperkenalkannya dirinya sebagai Usagi. Yuya terkejut mengetahui bahwa Usagi bisa berbicara. Babi hutan bangkit kembali, tetapi Usagi menghancurkannya dalam sekejap, bahkan menghancurkan pohon-pohon di sekitarnya. Yuya memeriksa statistik Usagi dan melihat bahwa dia sangat kuat dengan berbagai gelar. Yuya berterima kasih kepada Usagi atas bantuannya. Usagi meminta Yuya untuk menunjukkan tendangannya. Yuya pun menunjukkan tendangannya, dan Usagi melihat potensi dalam diri Yuya. Usagi kemudian memamerkan tendangannya sendiri yang membuat lubang di beberapa pohon. Setelah itu, Usagi mulai melatih Yuya untuk melakukan tendangan. Setelah beberapa kali percobaannya, akhirnya Yuya berhasil menghancurkan salah satu pohon, dan kemudian mereka terus berlatih bersama. Setelah itu, Yuya bertanya-tanya mengapa Usagi melatihnya, dan Usagi mengungkapkan bahwa dia ingin Yuya menjadi penerusnya. Usagi menjelaskan bahwa dia dikenal sebagai dewa yang tugasnya adalah meneruskan tekniknya. Nirmala adalah gelar yang diberikan kepada mereka yang telah menguasai bidang tertentu. Dan Usagi adalah seorang nirmala yang tugasnya melindungi dunia dari mala atau kejahatan. Awalnya Yuya sempat menolak untuk dilatih oleh Usagi. Namun Usagi memberitahu bahwa kita membutuhkan kumpulan orang kuat untuk melawan kekuatan mala. Akhirnya Yuya pun bersedia untuk dilatih oleh Usagi. Namun Yuya tidak ingin menjadi dewa. Dan Usagi meminta untuk belajar sihir kepada Yuya karena terkesan dengan penghalang sihir di sekitar rumah Yuya. Meskipun Yuya mengetahui bahwa penghalang itu adalah sihir dari sang pemilik rumah dahulu. Mereka pun mencapai kesepakatan untuk bertukar pengetahuan. Sekarang Yuya sedang dikejar oleh Raja Babi Hutan. Dan Usagi berpikir ini adalah kesempatan bagus bagi Yuya untuk menunjukkan tendangannya. Yuya berjuang melawan monster itu. Dengan tendangan dan cambuknya, dia akhirnya berhasil mengalahkannya. Yuya merayakan kemenangannya dan menemukan sejumlah item peringkat SS yang dijatuhkan oleh monster tersebut. Usagi menjelaskan bahwa di atas monster itu ada yang lebih kuat, yaitu peringkat triple S. Dan di atasnya lagi ada peringkat ekstra. Lalu musuh mereka yang disebut mala masih berada di atasnya. Tiba-tiba Yuya mendapatkan pemberitahuan tentang evolusi. Tubuhnya mulai bersinar. Penampilannya tidak berubah, tetapi dia mendapatkan beberapa keterampilan baru. Keesokan harinya Yuya ikut serta dalam kompetisi tenis meja, dan ketua klub menyuruhnya untuk memberikan penampilan yang bagus. Lawannya adalah juara nasional yang dikenal sebagai penembak jitu. Lawan itu memberikan servis yang sangat kuat, tetapi Yuya dengan mudah mengembalikannya, bahkan membuat lubang di meja.
Namun Yuya memutuskan untuk membatalkan pertandingan karena tidak ingin melukai siapapun. Para fotografer mengeluh karena Yuya bergerak terlalu cepat untuk diabadikan dalam foto. Kemudian Kaede menarik Yuya untuk bermain bola voli karena salah satu anggota timnya terluka. Ketua klub mengikuti mereka. Ketika pertandingan dimulai, semua orang terkejut saat bola meletus dan jaringnya hancur total. Tim lawan langsung menyerah dan para fotografer gagal mengambil gambar karena teralihkan oleh sesuatu yang lain. Kaede menghibur Yuya dengan mengatakan bahwa kemenangan adalah kemenangan. Tiba-tiba mereka mendengar teriakan dan melihat Kaori. Yuya bertanya-tanya apa yang terjadi. Rekan setim Kaori terluka. Dia memperingatkan Yuya untuk hati-hati saat bermain karena berbahaya. Yuya diminta mengganti rekan Kaori yang terluka dalam pertandingan tenis. Lawannya memperingatkannya bahwa dia mungkin akan segera membutuhkan perhatian medis. Pertandingan berlanjut dan Kaori melakukan servis yang hampir mengenai Yuya hingga mendarat di luar lapangan. Yuya mencoba menyemangati Kaori, tetapi saat Kaori melakukan servis lagi dan raketnya terlempar keluar, hampir mengenai fotografer. Yuya jadi tahu berarti rekan Kaori yang terluka tadi karena terkena raket Kaori. Yuya mengambil alih permainan dan mengembalikan setiap pukulan dengan sempurna. Kaori mencoba membantu, tetapi lagi-lagi raketnya terlempar. Kaori hampir terjatuh. Beruntungnya Yuya menangkapnya. Dan akhirnya fotografer bisa mengambil foto tersebut. Di akhir hari itu, Kaori berjalan pulang bersama Yuya dan berterima kasih atas bantuannya. Dia ingin mentraktir Yuya makanan, tetapi Yuya mengatakan bahwa dia juga sudah senang bisa bersamanya. Jadi tidak perlu berterima kasih. Namun Kaori malah menciumnya. Sementara itu, Yusagi sedang bertarung melawan Mala Jahat. Asagi menggunakan sihir untuk melindungi diri, dan lawannya terkejut karena seharusnya Asagi tidak bisa menggunakan sihir. Asagi berterima kasih kepada Yuya karena telah mengajarinya sihir. Lawannya kemudian menyadari bahwa Yuya adalah ancaman yang lebih besar, sehingga dia memutuskan untuk mencarinya terlebih dahulu. Kepala agensi memeriksa edisi majalah yang akan diedarkan. Dia senang melihat semua foto Yuya. Menurutnya Yuya adalah pemuda yang potensial sebagai model. Tetapi bawahannya khawatir agensi lain akan berusaha merekrut Yuya begitu mereka melihatnya. Namun ketua agensi tidak khawatir karena dia memiliki rencana agar Yuya bisa bergabung dengan mereka. Di rumah, Yuya dan Kaori belajar bersama. Yuya berterima kasih kepada Kaori karena telah membantunya mengerjakan matematika. Tetapi Kaori mengatakan itu tidak masalah karena Yuya juga mengajarinya bahasa Inggris. Yuya memiliki pemahaman bahasa Inggris karena dari kekuatan dunia lain yang dia dapat. Sebelumnya, Yuya dan Kaori berjalan pulang bersama. Ujian akan segera tiba. Yuya khawatir karena dia tidak bisa matematika. Kaori terkejut ternyata ada sesuatu yang Yuya tidak pandai. Jadi dia menyarankan agar mereka belajar bersama. Saat mereka tiba di rumah Yuya, Kaori bertemu Akatsuki untuk pertama kalinya dan menganggap kedua hewan peliharaan Yuya sangat lucu. Ketika Kaori meminta izin untuk menggunakan toilet, Yuya bertanya-tanya apakah dia bisa menemukannya. Kaori akhirnya sampai di depan pintu yang terhubung ke dunia lain. Ketika Yuya menemukannya, Kaori mengatakan bahwa dia merasa seperti dipanggil oleh pintu itu, dan Yuya menjadi gugup. Yuya menjelaskan bahwa pintu itu terhubung ke dunia lain, dan hanya orang yang dia izinkan yang bisa melewatinya. Kaori penasaran tentang seperti apa dunia lain itu, dan Yuya menjelaskan bahwa itu adalah dunia penuh monster dan sihir. Dia bahkan memamerkan bagaimana dia bisa menggunakan sihir yang membuat Kaori terkesan. Yuya juga menjelaskan bahwa berkat dunia lain itulah dia bisa menguasai keterampilan yang memungkinkannya untuk melawan para berandalan yang menyerang sekolah dan menyelamatkan semua orang dari kebakaran di pusat perbelanjaan. Kaori masih belum paham apa yang dikatakan Yuya. Yuya pun menawarkan untuk mengajaknya berkeliling di dunia lain. Yuya meraih tangan Kaori dan mereka berdua menyeberang ke dunia lain. Kaori terkejut melihat bahwa dunia lain itu memang ada. Dan Yuya menjelaskan bahwa Malam dan Akatsuki berasal dari dunia ini. Yuya menjelaskan bahwa Malam adalah Fenrir yang mirip dengan serigala. Dan Akatsuki adalah makhluk yang bernama Mojo yang mungkin masih kerabat dengan babi. Seketika Akatsuki tersinggung mendengar itu. Tiba-tiba jendela status Kaori muncul, dan Yuya menjelaskan bahwa kemampuan di dunia ini diwakili oleh statistik. Yuya terkejut melihat bahwa statistik awal Kaori jauh lebih tinggi daripada yang dimiliki Yuya saat pertama kali datang ke dunia ini.
Yuya menjelaskan bagaimana dia naik level di dunia ini dan bagaimana penampilannya benar-benar berubah karena itu. Yuya mengakui bahwa sebenarnya dia curang dan mungkin tidak akan diterima oleh orang lain jika mereka tahu. Namun Kaori mengalihkan pembicaraan dengan meminta untuk melihat lebih banyak di dunia lain itu. Yuya menyebutkan bisa berbahaya jika keluar dari penghalang rumahnya. Yuya berjanji akan menunjukkan lebih banyak kepadanya lain kali. Mereka membuat janji kelingking dan Yuya memintanya untuk merahasiakan semuanya. Hal ini membuat Kaori merasa istimewa dan dia mulai merasa lebih dekat dengan Yuya. Sementara itu di ibu kota, Alexia kembali ke istana dan raja bertanya-tanya mengapa Yuya tidak bersama mereka. Owen meminta maaf, rencana mereka berubah karena berbagai alasan. Raja curiga itu ada hubungannya dengan Luna. Luna segera mengakui bahwa dia mencoba membunuh Lexia. Dan raja mengambil pedangnya, namun saat mencoba menebas Luna, tangan raja terhenti karena terlilit kekuatan benang yang dimiliki Luna. Lexia marah pada ayahnya. Lexia mengatakan bahwa dia memutuskan untuk menjadikan Luna sebagai pengawalnya. Lexia akan membenci ayahnya jika dia menyakiti Luna. Raja terkejut mendengar ini, dan akhirnya raja menerima Luna sebagai salah satu pengawal Lexia. Setelah itu, raja bertanya lebih lanjut tentang Luna. Dan Owen menjelaskan bahwa Luna dikenal sebagai pemburu kepala dari persekutuan kegelapan. Raja bertanya-tanya tentang hubungan Luna dengan Yuya. Dan Owen menjelaskan bahwa Yuya adalah orang yang menangkap Luna. Yuya membawa Luna serta Lexia menginap di rumahnya. Namun saat mendengar bahwa Lexia menginap di rumah seorang pria, raja mulai marah dan ingin menghukum Yuya. Owen mencoba meyakinkan raja bahwa tidak terjadi apapun, tetapi raja merasa tidak bisa tenang karena dia tidak ada di sana untuk melihatnya sendiri. Sementara itu kita melihat pria bertopeng. Pria bertopeng ini yang pernah mencoba membunuh Lexia. Ternyata dia adalah pangeran pertama Rhaegar. Jadi dia mencoba membunuh Lexia agar dia jadi raja di istana. Anak buahnya melaporkan bahwa upaya Luna yang ditugaskan oleh organisasi kegelapan untuk membunuh Lexia gagal karena campur tangan Yuya. Dan sekarang Luna malah menjadi pengawal Lexia. Bawahannya juga menyebutkan bahwa Yuya akan diundang ke istana. Hal itu memberi pangeran sebuah ide. Rhaegar memberikan senjata rahasia kepada bawahannya, yaitu sebuah penghalang ajaib yang bisa menonaktifkan semua sihir di dalam areanya. Dengan itu, para pengguna sihir yang menjaga raja akan menjadi tidak berdaya. Dan satu-satunya yang perlu mereka hadapi adalah Owen dan Luna. Lalu ayahnya sendiri dan Lexia. Anak buahnya khawatir jika rencana mereka akan kebongkar dan gagal. Jika rencananya gagal, Rhaegar akan menjadikan Yuya sebagai kambing hitam saat dia mengunjungi istana lalu membunuhnya. Yuya mendapat hari libur ekstra setelah kompetisi akademi. Dia bersiap untuk mengunjungi istana raja di ibu kota. Dia memulai harinya dengan bertani dan mengalahkan monster domba yang menjatuhkan sejumlah item. Salah satunya kasur surga yang bisa membuat tidur jadi nyaman dan pulas. Yuya kemudian pergi ke kota terdekat. Dia terkejut melihat bahwa ada gadis bertelinga kucing dan berekor. Ini adalah kota pertama yang dikunjungi Yuya di dunia lain. Karena Yuya tidak punya uang di dunia lain, dia memutuskan untuk menjual beberapa hasil pertanian di serikat pedagang. Bertemulah Yuya kepada seorang pedagang. Pedagang itu merasa nama Yuya aneh dan tidak mengenali asal-usulnya. Yuya menjelaskan bahwa dia berasal dari pulau kecil. Pedagang itu mengira Yuya pasti seorang bangsawan, terlihat dari penampilannya. Tapi Yuya meyakinkan bahwa dia hanyalah pria biasa. Tapi pedagang itu tidak percaya. Pedagang itu bertanya apa yang ingin dijual oleh Yuya. Saat Yuya memperlihatkannya, pedagang itu sangat kagum melihat wadah terbuat dari kaca yang indah milik Yuya. Yuya mengeluarkan lada. Pedagang itu langsung terpesona oleh kualitasnya. Dia memeriksa lada tersebut. Pedagang itu mengaku baru pertama melihat lada dengan kualitas yang terbaik. Pedagang menawarkan untuk membeli semuanya seharga 100 koin emas. Yuya tidak tahu apakah itu banyak. Pedagang itu menjelaskan bahwa rata-rata keluarga bisa hidup nyaman dengan 5 koin emas per tahun. Jadi 100 koin emas cukup untuk membuat seluruh keluarga hidup selama 20 tahun. Pedagang itu juga memberinya kartu identitas yang bisa digunakan sebagai identifikasi. Yuya bertanya jalan menuju ibu kota kerajaan. Pedagang itu memberitahunya bahwa Yuya bisa menggunakan kereta kuda yang bisa langsung menuju ke ibu kota kerajaan. Ketika sampai di sana, Yuya kagum dengan banyaknya orang yang ada di ibu kota itu. Akatsuki menunjukkan istana, dan Yuya mulai merasa gugup.
Dia berpikir apakah dia terlihat pantas atau tidak berada di istana. Yuya menuju ke istana dan diterima oleh Owen. Owen memberitahunya bahwa mereka akan langsung bertemu raja. Yuya panik mengira dia belum siap. Tetapi Owen mengatakan padanya untuk tidak khawatir karena ini hanya pertemuan tak resmi. Di dalam ruangan, Lexia dan Luna menunggu. Dan Yuya memberi hormat kepada raja. Raja langsung membahas bagaimana Lexia melamar Yuya. Raja mulai marah dan mengira Yuya merayu putrinya. Owen berhasil menenangkannya. Namun raja tidak senang karena Yuya datang tanpa membawa hadiah untuk Lexia. Yuya dengan cepat mengeluarkan kasur dari surga yang dia dapatkan dari monster domba. Lexia tersanjung melihatnya, tetapi raja menjadi semakin marah karena mengira Yuya mencoba merayu putrinya tepat di depannya. Owen mencoba menjelaskan bahwa Yuya tidak mengetahui adat istiadat mereka, sementara Yuya bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Lexia menjelaskan bahwa jika seseorang memberikan kasur sebagai hadiah, berarti seseorang ingin menikah dan berbagi tempat tidur dengan penerimanya. Yuya segera menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan, dan sang raja bersiap untuk menyerangnya. Namun tiba-tiba mereka diserang oleh sekelompok pembunuh. Raja memerintahkan pengawalnya untuk menyerang, tetapi salah satu dari mereka mengaktifkan penghalang ajaib yang menghentikan panah mereka. Para pembunuh melancarkan serangan, tetapi Yuya mengalahkan mereka dengan Owen, Malam, dan Luna. Setelah pertempuran, Lexia memeluk Yuya dan memujinya, tetapi Luna merasa cemburu dan mencoba menariknya menjauh. Raja memelototi Yuya dengan tajam. Owen menemukan lambang tertentu pada salah satu pembunuh, dan mereka menyadari bahwa pangeran pertama Rhaegar adalah orang yang berada di balik serangan itu. Berita tentang serangan itu menyebar di antara para penjaga, dan raja mengurung dirinya di kamarnya. Yuya memikirkan apa yang harus dia lakukan selanjutnya, dan Owen meminta bantuannya untuk menjaga keamanan Lexia. Yuya kemudian pergi mencari Lexia. Lexia tiba-tiba keluar dan mengajaknya berkeliling gedung istana karena ini pertama kalinya Yuya di sana. Luna mengatakan dalam keadaan kacau seperti ini bisa berbahaya berada di luar istana. Tetapi Lexia bilang, dia sudah tahu yang mencoba membunuhnya adalah kakaknya, dan jika ada anak buahnya yang datang, itu akan dimanfaatkan untuk mengetahui keberadaan kakaknya. Luna menyarankan agar Lexia tetap tinggal di kastil sementara dia yang mengajak Yuya berkeliling. Tetapi Lexia menolak karena tidak ingin membiarkan mereka berduaan. Lalu Owen menyarankan dia bisa menemani Yuya, sementara kedua gadis itu tetap di kastil. Tetapi Lexia dan Luna sama-sama menolak idenya. Akhirnya kedua gadis itu setuju untuk pergi keluar, sementara Owen berjaga-jaga dari kejauhan. Lexia menunjukkan beberapa perhiasan kepada Yuya, tetapi Luna memiliki rencana pergi ke Pandai Besi. Dan kedua gadis itu mulai berdebat. Keributan mereka menarik perhatian orang-orang di sekitar, yang berpikir bahwa Yuya pasti adalah seorang bangsawan yang baik hati karena ditemani oleh dua wanita cantik. Mereka melanjutkan berkeliling kota, dan Yuya tertarik dengan serikat petualang. Dia menyebutkan bahwa dia telah mendaftar serikat pedagang sebelum perjalanan ke ibu kota. Luna menyarankan agar Yuya juga mendaftar ke serikat petualang karena dia sering pergi berburu. Ini akan memudahkan Yuya untuk menukar material monster dan mendapatkan uang dari mengambil misi ini. Luna memutuskan untuk mendaftar juga agar bisa melakukan misi bersama Yuya. Lexia tidak menyukai ide itu. Luna menyarankan agar Lexia juga mendaftar, tetapi Lexia malah teriak karena mereka sering bersama. Mereka bertemu dengan petugas bernama Emilia yang memberikan formulir pendaftaran. Yuya mulai mengisinya. Ada pertanyaan tentang jenis sihir yang bisa dia gunakan. Yuya tahu sihir di dunia ini tidak begitu maju, sehingga Yuya memutuskan untuk tidak menyebutkan dia bisa menggunakan semua jenis sihir termasuk teleportasi. Jadi dia hanya mencantumkan angin, api, dan air. Pertanyaan berikutnya adalah tentang kekuatan sihir. Emilia menjelaskan bahwa mereka menggunakan bola kristal untuk mengukur energi magis seseorang. Yuya bertanya mengapa mereka tidak menggunakan jendela status mereka. Emilia menjelaskan bahwa sebagian besar petualang merahasiakan statistik mereka. Jadi pengukuran ini dilakukan untuk memastikan tidak ada yang berbohong. Luna mengukur energinya terlebih dahulu dan bola kristal bersinar kuning.
Luna mengatakan bahwa dia memang tidak pernah pandai menggunakan sihir. Selanjutnya, Yuya mengukur energinya. Semua orang terkejut ketika bola kristal yang digunakan untuk mengukur kekuatan sihir Yuya tiba-tiba pecah. Emilia, petugas serikat petualang itu berpikir mungkin ada kesalahan. Jadi dia mencoba mengukur lagi, tetapi hasilnya tetap sama. Yuya merasa bersalah dan bertanya apakah dia harus membayar untuk kerusakan itu. Tetapi Emilia mengatakan bahwa tidak perlu. Emilia memeriksa formulir yang sudah diisi. Dia terkejut melihat Yuya dapat menggunakan 3 jenis sihir yang berbeda. Yuya bertanya apakah ada masalah. Dan Emilia menjelaskan bahwa dia terkejut karena setahu dia menguasai 3 jenis elemen itu hanya ada di negeri dongeng. Lexia menganggap Yuya luar biasa. Yuya merasa lega dia tidak menyebutkan semua sihir lain yang bisa digunakan. Setelah itu, Emilia memasukkan formulir mereka ke dalam mesin dan menghasilkan kartu petualang mereka. Dia menjelaskan bahwa sebagai petualang baru, mereka akan mulai dari peringkat F. Yuya bertanya apakah ada persyaratan khusus untuk menyelesaikan misi. Emilia mengatakan bahwa mereka bebas memilih misi mereka sendiri. Namun dia memperingatkan mereka agar hati-hati saat menjalankan misi pengumpulan item, terutama agar tidak memanen tanaman secara berlebihan sehingga mereka bisa tumbuh kembali. Mereka melihat papan misi dan bertanya-tanya misi apa yang harus mereka pilih. Tiba-tiba Yuya didekati oleh seorang wanita bernama Grena yang ingin bekerja sama dengannya setelah melihat bagaimana Yuya menghancurkan bola kristal. Namun gadis-gadis itu dengan cepat menarik Yuya menjauh. Luna mengatakan Grena terlalu banyak minum. Grena pergi dan berharap bisa bertemu Yuya lagi di lain waktu. Lexia mulai berpikir untuk bergabung dengan mereka agar bisa melindungi Yuya dari wanita-wanita genit. Tapi Luna mengingatkannya Owen saja sudah kewalahan menghadapinya. Mereka memutuskan untuk mengambil misi pertama mereka, yaitu mengumpulkan beberapa tanaman obat. Yuya terkejut dengan keterampilan pengumpulan Lexia. Sementara Luna merasa kesulitan untuk tidak merusak akar tanaman. Lexia menantang Luna untuk mengumpulkan tanaman sebanyak mungkin. Yuya sebagai jurinya. Yang menang akan berduaan bersama Yuya seharian. Owen mengingatkan mereka untuk tidak memanen area tersebut secara berlebihan. Mereka semua mulai mencari tanaman dan Yuya dibiarkan sendirian. Dia berhasil menemukan tanaman obat. Sementara Akatsuki menemukan tanaman yang sangat beracun. Saat gadis-gadis itu kembali dengan hasil panen mereka, Yuya mulai memeriksa apa yang mereka kumpulkan. Tiba-tiba Owen datang bergegas dan mengatakan bahwa mereka telah menemukan lokasi pangeran pertama dan meminta bantuan Yuya. Owen meminta Lexia dan Luna kembali ke kastil, sementara Yuya dan Owen melanjutkan perjalanan mereka. Mereka tiba di sebuah rumah yang ditinggalkan, dan semuanya tampak tenang. Owen yakin itulah rumah yang ditempati pangeran pertama. Saat mereka memasuki rumah untuk memeriksanya, sebuah pisau tiba-tiba mengenai salah satu tentara. Mereka melihat sang pangeran mengancam nyawa salah satu penjaga. Beruntung malam berhasil menyelamatkan pria yang disandra. Owen menyuruh pangeran untuk menyerah, tetapi pangeran menolak dan malah menyerang mereka. Pangeran tiba-tiba mengancam jika mereka mendekat. Dia akan mengakhiri hidupnya sendiri karena merasa tidak berharga lagi. Owen tidak tahu harus berbuat apa, tetapi Yuya dengan cepat mendekat untuk menghentikannya. Pangeran pun mencoba menyerang Yuya, tetapi akhirnya dia terjatuh ke tanah. Owen berterima kasih kepada Yuya atas bantuannya, dan mereka bersiap untuk membawa sang pangeran pergi. Namun tiba-tiba terjadi ledakan di rumah itu. Sang pangeran awalnya merasa lega melihat seorang gadis muncul. Gadis itu berkata, pangeran telah gagal, sehingga dia tidak lagi diperlukan. Pangeran terkejut mendengar ini, karena dia berpikir gadis itu akan membantunya menjadi raja. Namun gadis tersebut mengungkapkan bahwa rencananya yang sebenarnya adalah memanfaatkan pangeran untuk memulai perang dan membunuh sebanyak mungkin orang. Pangeran menyadari bahwa dia telah ditipu, dan gadis itu bersiap untuk menghabisinya. Owen mencoba menyelamatkannya, tetapi tiba-tiba dihentikan oleh sebuah panah. Yuya bertanya-tanya dari mana panah itu berasal. Ternyata panah itu berasal dari gadis tersebut. Gadis itu mulai membombardir mereka dengan lebih banyak panah. Mereka semua terkejut dan bertanya-tanya apa tujuan gadis itu. Gadis tersebut mengungkapkan bahwa dia ingin memusnahkan seluruh umat manusia. Para kesatria berjuang melawan hujan panah. Tetapi tampaknya gadis itu juga memiliki kemampuan untuk memprediksi gerakan mereka. Saat gadis itu bersiap untuk menghabisi mereka, Yuya menggunakan sihirnya untuk meledakkan semua panah tersebut. Gadis itu menyadari bahwa
Yuya adalah orang yang dia incar. Tetapi setelah menggunakan terlalu banyak kekuatannya, dia memutuskan untuk mundur sementara waktu. Yuya masih bertanya-tanya siapa gadis itu sebenarnya. Rhaegar kemudian dibawa ke hadapan raja, dan para penjaga melepas topeng serta pakaiannya, memperlihatkan tubuhnya yang penuh dengan bekas luka. Di sini Pangeran Rhaegar menjelaskan semuanya, bahwa perbuatannya adalah ulah dari sang ayahnya sendiri dan Lexia. Saat itu pangeran terkena pancaran energi sihir Lexia yang begitu besar yang diberikan oleh ayahnya. Energi sihir itu lepas kendali sehingga mengenai tubuhnya. Akibatnya, dia menjadi buruk rupa dan mengalami kegilaan. Agar tak menjadi aib istana, ayahnya malah mengurungnya di luar istana dan mencoretnya dari keluarga istana. Sehingga dia tidak bisa menahan hasrat untuk menghancurkan Lexia dan ayahnya. Namun ayahnya membantah kalau itu semua adalah kutukan. Pangeran mengatakan ingin segera dieksekusi karena sudah tidak tahan hidup lagi. Namun Yuya tiba-tiba menyela dan mencoba mengobatinya. Dia mengeluarkan jus penyembuhan yang dimilikinya. Rhaegar awalnya mencoba melawan, tetapi bekas lukanya akhirnya sembuh total. Semua orang terkejut. Saat Rhaegar melihat di cermin, dia terkejut bahwa lukanya sudah sembuh. Yuya menjelaskan bahwa jus penyembuhan itu terbuat dari ramuan penyembuh. Raja terkejut mendengar ini karena ramuan tersebut sangat langka, dan dia berterima kasih kepada Yuya karena telah menggunakan barang berharga tersebut untuk menyembuhkan putranya. Namun Yuya mengatakan bahwa tidak perlu khawatir karena dia sebenarnya menanam ramuan tersebut di kebunnya. Rhaegar mulai tertawa. Dia sadar walaupun sudah sembuh, dia masih harus menghadapi hukuman mati. Di sini Lexia malah ingin membebaskan kakaknya dari hukuman mati. Menurutnya kejahatan itu dilakukan terhadapnya dan dia sudah memaafkannya, sehingga kakaknya seharusnya bisa dibebaskan. Namun raja menjawab bahwa masalah ini tidak sesederhana itu karena raja juga berusaha diserang olehnya. Lexia bersikeras memaksa ayahnya untuk memaafkannya dan raja akhirnya setuju, sehingga Pangeran Rhaegar berhasil menghindari hukumannya. Setelah itu raja mempertimbangkan hadiah untuk Yuya. Lexia menyarankan agar dia menikah dengan Yuya, dan Luna juga menawarkan hal yang sama. Namun raja akhirnya memberikan hadiah kepada Yuya berupa gelar Tuan Kesatria serta tanah yang luas dan rumah yang besar. Yuya kemudian kembali ke kamarnya untuk beristirahat bersama malam. Dia langsung tertidur. Namun dia bermimpi bertarung melawan gadis misterius itu dan Yuya dikalahkan. Saat terbangun, Yuya langsung merasa gelisah. Keesokan harinya di sekolah, teman-temannya mengajaknya jalan-jalan. Tetapi Yuya buru-buru pergi pulang, bahkan berlari melewati Kaori. Padahal Kaori ingin belajar bersama Yuya lagi. Di rumah, yang ada di pikiran Yuya hanyalah gadis misterius itu. Dia kembali ke dunia lain untuk berlatih sekuat tenaga agar bisa siap menghadapi gadis misterius itu. Saat berlatih, dia merasakan sesuatu dan tiba-tiba dia diserang. Gadis misterius itu muncul, dan Yuya bertanya mengapa dia diserang. Gadis itu mengungkapkan bahwa dia ingin membalas dendam, karena Yuya menghalangi rencananya untuk balas dendam. Sementara itu, Kaori mengunjungi rumah Yuya untuk belajar. Pintu rumah terbuka. Jadi dia masuk dan melihat-lihat ke dunia lain, berharap menemukan Yuya. Namun dia tiba-tiba mendengar ledakan dari kejauhan. Gadis misterius itu meluncurkan panah ke arah Yuya. Tetapi Yuya menyerangnya bersama malam. Yuya berhasil mendaratkan tendangan pada gadis itu. Gadis itu terkesan. Dia berpikir harus menghentikan Yuya sebelum dia menjadi lebih kuat. Dia mulai menembakkan lebih banyak panah. Kaori terlihat berada di area yang berbahaya. Yuya berusaha melindungi Kaori yang menyebabkan ledakan besar. Gadis itu bersiap menghabisi Yuya dengan serangan terkuatnya. Untungnya, Yusagi muncul dan menghentikan serangan tersebut. Yusagi meminta maaf karena terlambat. Dia mengatakan bahwa dia sedang melakukan penyelidikan. Dia mengungkapkan bahwa nama gadis itu adalah Yuti dan dia sebenarnya adalah murid dari Dewa Pemanah yang sudah. Yusagi menjelaskan bahwa guru Yuti terbunuh dan Yuti ingin membalaskan dendam gurunya. Yuti merasa kesal karena manusia mengkhianati gurunya, padahal gurunya selalu melindungi mereka. Yusagi mengatakan bahwa sebagai Nirmala, tugas mereka adalah melindungi dunia dari kejahatan, dan itu sudah ada dalam perjanjian apapun konsekuensinya. Jika ingin menghancurkan dunia, itu sama saja melanggar perjanjian. Namun Yuti beralasan bahwa jika dia hanya mewarisi ilmu dari gurunya dan tidak menerima gelar Nirmala,
Jadi dia tidak terikat oleh perjanjian itu. Pertarungan mereka pun berlanjut. Yuti membaca gerakan Yuya. Hal itu menciptakan celah yang membuat Yusagi mendaratkan tendangan pada Yuti. Yuti terjatuh, namun dia tidak menyerah. Seketika Yuti berubah menjadi gadis yang menyeramkan. Gadis itu seperti yang dijelaskan oleh Yusagi. Dia dewa jahat yang mendapatkan kekuatan mala. Dia melepaskan jeritan yang hampir membuat Yuya tidak bisa bertahan. Yuti menyerang Yusagi dan mereka bertarung. Yusagi menerima pukulan hingga dia terjatuh. Tiba-tiba Akatsuki mulai berlari ke medan pertarungan. Dia mengeluarkan kekuatannya berupa cahaya yang membentuk kubus. Seketika kekuatan Yuti menghilang dan gadis itu terjatuh. Yusagi menjelaskan bahwa selain dewa, ada juga binatang suci yang melawan mala. Dan Akatsuki sepertinya adalah salah satu dari mereka. Yusagi mengatakan bahwa Yuti seharusnya tidak bisa menggunakan kekuatan malanya lagi. Jadi dia menyerahkan Yuti kepada Yuya untuk ditangani. Kaori tiba-tiba berlari mendekati mereka, tetapi ada monster di belakangnya. Yuya dengan cepat mengalahkan monster itu dengan satu serangan, yang membuat Kaori terkejut. Yuya menjelaskan bahwa inilah kehidupannya di dunia ini. Dia bertanya-tanya apakah Kaori takut melihat dia membunuh di depannya. Yuya mengaku bahwa dia telah naik level di dunia ini. Yuya takut dianggap penipu dan Kaori tidak menyukainya. Namun Kaori mengatakan bahwa itu tidak benar. Kaori mengatakan bahwa Yuya tidak berubah sama sekali sejak pertama kali dia menyelamatkannya. Dia mengatakan bahwa Yuya selalu baik hati. Kaori telah menyukai Yuya sejak pertemuan pertama mereka. Dan film ini pun tamat. Dari film ini ada beberapa pelajaran yang bisa dipetik. Pertama, ketabahan. Meskipun Yuya menghadapi kesulitan dan perundungan, ketabahannya membantunya untuk bertahan sampai ia menemukan kesempatan untuk mengubah hidupnya. Yang kedua, penggunaan kekuatan dengan bijak. Meskipun memiliki kekuatan yang besar, Yuya belajar bahwa tanggung jawab dan kebijaksanaan diperlukan untuk menggunakannya demi kebaikan. Yang ketiga, persahabatan dan dukungan. Selama perjalanannya, Yuya menemukan teman-teman baru yang mendukungnya. Ini menunjukkan pentingnya memiliki dukungan dari orang-orang di sekitar kita yang dapat memberikan dorongan dan motivasi dalam menghadapi tantangan. Yang keempat, menghargai kesempatan. Ketika diberikan kesempatan baru dan kekuatan besar, penting untuk menghargainya dan menggunakannya untuk tujuan yang positif, bukan untuk balas dendam atau keegoisan. Yang kelima, bertanggung jawab atas tindakan. Dengan kekuatan besar yang ia peroleh, Yuya juga mempelajari tanggung jawab yang datang bersamanya. Ini adalah pelajaran penting tentang bagaimana memiliki kekuasaan, memerlukan kebijaksanaan dan tanggung jawab. Selanjutnya, penilaian tentang film ini. Menilai sebuah film atau anime adalah hal yang subjektif dan penilaian bisa berbeda-beda tergantung pada preferensi masing-masing penonton. Namun saya akan memberikan penilaian untuk film ini. Yang pertama, untuk konsep dan premis saya memberikan 8 dari 10. Premis cerita yang menggabungkan pengalaman di dunia fantasi dan dampaknya di dunia nyata adalah ide yang menarik yang memberikan dinamika unik dibandingkan banyak judul isekai lainnya. Yang kedua, pengembangan karakter. Saya ngasih nilai 7 dari 10. Tokoh utama mengalami perkembangan yang cukup baik, terutama dalam hal transformasi pribadi dari seorang yang kurang percaya diri menjadi lebih kuat. Namun, karakter pendukung kadang kurang mendapat perhatian yang sama. Yang ketiga, cerita dan alur. Saya kasih nilai 6 dari 10. Meski punya potensi besar, beberapa penonton mungkin merasa ceritanya tentang isekai yang sudah sering dipakai, membuat alur ceritanya kadang terkesan biasa atau klise. Yang keempat, visual dan animasi. Saya memberikan nilai 8 dari 10. Kualitas animasi dan desain karakter cukup memuaskan dan menjadi salah satu aspek menarik, mendukung pengalaman menonton yang lebih baik. Yang kelima, kedalaman tema dan pesan. Saya kasih nilai 7 dari 10. Tema tentang pertumbuhan pribadi, kesempatan kedua, dan kurang percaya diri cukup digarap dengan baik, meskipun bisa lebih dalam dan kompleks. Begitu saja dari saya, semoga terhibur, semoga bermanfaat. Ambil yang baik, tinggalkan yang buruk ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.